Bakal calon Presiden Anies Baswedan melakukan diskusi bersama dengan dosen dan mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Diskusi itu digelar di FISIP UI pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies dibantai berbagai pertanyaan terkait visi misi Anies dalam maju Pilpres 2024. Dalam diskusi itu Anies mengaku tidak takut dukungan parlemen melemah jika terpilih menjadi presiden. Anies tak khawatir jika hal itu berdampak pada sulitnya mengambil kebijakan bagi seorang pemimpin. Di tengah ramainya pro dan kontra soal pelaksanaan debat maupun kehadiran baca pres di kampus, baca pres Anies Baswedan Jutu menyambangi Universitas Indonesia. Kunjungannya pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023 itu pun disambut meriah oleh para mahasiswa. Bahkan mereka menyambut Anies Baswedan dengan yel-yel ucapan terima kasih. Kedatangan Anies Baswedan ke Universitas Indonesia untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa FISIP UI. Seusai memberikan kuliah, Anies rupanya tidak langsung bergegas meninggalkan kampus. Ia tampak mendatangi para mahasiswa yang berkumpul di kantin kampus. Kedatangan Anies itu rupanya disambut antusias para mahasiswa yang di sana. Mereka terlihat bersemangat dan menyanyikan yel-yel kebanggaan. Terima kasih Anies Baswedan. Terima kasih Anies Baswedan, dari kami. FISIP UI, yel-yel mahasiswa FISIP UI meramaikan suasana kantin pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Dikawal isunya oleh negara. Dalam hal ini, mari kita berfokus kepada komitmen Indonesia dalam mewujudkan hak asasi manusia. Per Maret 2023 lalu, Indonesia telah secara resmi merilis poin-poin rekomendasi dari Universal Periodic Review, yang dimana salah satu rekomendasi tersebut diterima oleh Indonesia, yaitu untuk memperkuat pelindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan juga VPIC atau Free Prior Informed Consent bila ada program pembangunan. Perlu diingat bahwa isu mengenai hak masyarakat adat ini juga seringkali menyebabkan adanya hipermarginalitas, yang dimana kelompok yang disasar rentan berlapis, meliputi kelompok rentan seperti orang tua, perempuan, anak-anak, bahkan hingga disabilitas. Kita sudah memiliki RUU Masyarakat Adat yang bahkan telah masuk di Prolegnas 2024. Namun, isu yang cukup disoroti oleh beberapa akademisi dan juga aktivis yang bergerak di isu ini adalah definisi serta diksi pemaknaan dari masyarakat adat itu sendiri yang seringkali masih bersifat begitu kriterial, seperti adanya sekelompok orang yang hidup secara turun-menurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan pelindungan dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan perata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Namun, bagaimana dengan kelompok masyarakat adat yang tidak tercakup di dalam definisi tersebut? Contohnya, kita bisa melihat bahwa ada masyarakat suku Pasar Balik yang sebagai kelompok kecil yang terdampak dari adanya pembangunan IKN, yang bahkan tidak dapat memperjuangkan hak-haknya hanya karena mereka tidak masuk ke dalam definisi masyarakat yang berlaku, karena adanya realitas demografis dan juga geografis yang lebih beragam yang belum dapat diakui ke dalam definisi masyarakat adat yang begitu kriterial tadi. Bagaimana kiranya menurut Bapak negara bisa memfasilitasi serta mengantisipasi hal tersebut, dan apa yang seharusnya negara lakukan dan dengan melakukan langkah yang konkret seperti apa? Itu pertanyaan pertama terkait masyarakat adat. Yang kedua, merujuk ke materi tadi juga, Bapak Anies tadi melihat bahwa untuk mencapai persatuan di Indonesia ada 3 variabel utama yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Di antaranya adalah kebutuhan pokok, akses pendidikan, dan juga kesetaraan. Saya tertarik untuk berfokus kepada poin pemerataan akses kesehatan. Salah satu isu yang masih urgent hingga sekarang adalah realitas akses menuju aborsi yang sehat dan aman bagi setiap kelompok. Dalam hal ini, pada Maret 2023 lalu, Indonesia juga lagi-lagi telah menyatakan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi UPR atas harmonisasi UU dan juga kebijakan untuk memastikan akses kepada pelayanan aborsi yang aman. Apabila merujuk kepada UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, memang telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dengan adanya pengecualian. Yang pertama, adanya indikasi medical condition, yang kedua kehamilan akibat perkosaan.
Namun untuk persyaratan kedua di mana aborsi bisa dilakukan apabila ada perkosaan, masih juga dilandasi oleh persyaratan bahwa aborsi oleh korban perkosaan hanya dapat dilakukan atas syarat 40 hari setelah menstruasi. Tentunya hal ini masih menjadi perdebatan, sebab bagaimana jika kehamilan baru diketahui misalkan 1 hari sebelum menstruasi. Bagaimana dengan perempuan yang dipaksa dan ditekan atas berbagai faktor relasi kuasa untuk tidak menggugurkan janin hasil perkosaannya. Bagaimana jika hal ini terjadi kepada para korban yang masih anak sekolah, yang harus melahirkan dan membesarkan anak yang bahkan mereka tidak ingin lahirkan dan besarkan? Apakah kemudian persyaratan-persyaratan dalam hal ini, dalam pengecualian ini, hakikatnya telah merepresentasikan komitmen negara untuk mengawal isu kesehatan reproduksi dan seksual di Indonesia secara menyeluruh? Bagaimana tanggapan Bapak Anies terhadap hal ini, dan apakah langkah konkret seperti apa yang menurut Bapak bisa lakukan oleh Indonesia untuk membenahi situasi seperti ini? Untuk pertanyaan yang terakhir, apabila tadi kita sudah berfokus kepada poin kesehatan, saya ingin mencoba untuk berfokus pada akses pendidikan dan kesehatan. Saya percaya bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk subjektivitas, persepsi, serta kesadaran semua individu mengenai pentingnya hak atas akses menuju kesehatan, serta akses terhadap perawatan dan kesehatan itu sendiri. Kini mari kita berkaca kepada realitas tersebut di sektor pendidikan. Sudah cukup waktunya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya Raka. Saya 2 pertanyaan yang tajam ya. Yang pertama menyangkut hak-hak masyarakat adat. Kebetulan sudah ada undang-undang mengenai hak-hak masyarakat adat. Tetapi cakupan dari undang-undang tadi barangkali justru mengeksklud kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang kedua saya rasa terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Secara khusus tadi ada kasus-kasus yang terkait dengan misalnya aborsi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan berikut problema-problemanya. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi Raka Ayu ya, terima kasih pertanyaannya, komentarnya, dan kalau boleh saya coba mendekati persoalan masyarakat tadi setara dengan pengalaman kami. Kebetulan pengalaman kami bertugas di Jakarta itu di kawasan yang ada jenis masyarakat kompleks kelas menengah dan ada jenis masyarakat kampung yang di situ secara status sosial ekonomi itu lebih rendah. Dan kemudian kampung juga ada kampung yang lebih padat kumuh. Nah, apa yang ini kebetulan pas sebelum masuk dengan Prof. Aziz saya sempat cerita. Cara mendekatinya, nomor 1, pemerintah jangan merasa karena punya kewenangan maka memerintah dengan selera. Tapi pemerintah itu, kewenangan itu digunakan untuk mengambil keputusan yang mendasarkan pada 4 prinsip. Ini pendekatannya. 1 adalah prinsip keadilan kesetaraan. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, data, informasi, sains. Yang keempat, undang-undang regulasi. Urutannya begitu Raka, bukan dibalik. Karena kalau dibalik pakai undang-undang dulu, aturan, maka seluruhnya hilang. Prinsipnya begitu. Lalu, di dalam proses formulasi kebijakan, jangan berpretensi seperti tahu semua solusi atas semua masalah. Itu penting sekali. Ya memang kami memegang tanda tangan, tapi bukan berarti memegang pengetahuan. Bukan berarti mengetahui semua detail konsekuensi dari setiap kebijakan. Lalu apa yang terkait dengan kampung nih contohnya? Maka kita libatkan, tadi saya ceritakan nih, di ruangan pas belum kesini. 1, akademisi, peneliti, akademisi. Yang kedua, aktivis yang berada di dalam kancah ini. Aktivis sosial, NGO yang terlibat. Yang ketiga adalah libatkan unsur pemerintah. Yang keempat, unsur masyarakatnya di situ. Yang kelima, fasilitator. Sehingga bukan pemerintah fasilitatornya, memang ada pihak lain yang menjadi fasilitator. Pemerintah itu menjadi salah satu unsur. Jadi 2 hal tadi itu didekati dengan cara begitu. Bukan dengan seleranya, pikiran saya sendiri, bukan. Tapi justru kumpulkan 4 unsur tadi dengan ada fasilitator, lalu terjadi debate, policy formulation. Dari situ nanti akan yang akan muncul. Nah, itu yang kami kerjakan di Jakarta. Dan apa yang terjadi? Masyarakat kampung pun dengan keputusan-keputusan dibuat itu mereka menyetujui. Kenapa? Karena mereka terlibat di dalam proses, panjang prosesnya. Menguji kesabaran semua yang terlibat. Betul-betul jangan dibayangkan sekali pertemuan, puluhan kali pertemuan.
Karena masyarakat kampung punya aspirasi yang diantara mereka juga beda-beda, bukan satu. Dan yang menjadi peneliti datang dengan contoh-contoh bagaimana dipraktekkan di negara ini, bagaimana dengan tari ini. Jadi masyarakat adat itu kan bukan hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia. Apa sih tugasnya akademisi? Dia memperkaya perspektif atas opsi. Karena akademisi itu yang punya perspektif komparatif dunia. Kemudian NGO, dia punya perspektif pengalaman di lapangan, dia bisa mengutarakannya lebih sistematis dibandingkan warganya. Lalu warga yang paling punya interestnya di situ. Lalu pemerintah yang punya kewenangan, yang punya fiskal. Nah, ketika itu dibahas, maka solusi yang muncul, solusi yang berkeadilan. Itu pendekatan yang akan saya gunakan menghadapi situasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saking asiknya dengerin dari tadi sudah 5 panelis ya mengajukan pertanyaan dan kemudian kita mendengarkan jawaban-jawaban respons balik dari Pak Anies. Beberapa hal yang saya bisa catat di sini adalah justru Pak Anies menawarkan bagaimana kita melihat dari sisi yang paling bawah terlebih dahulu tadi ya, di komunitas, pada kelompok-kelompok yang memang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan itu. Lalu yang terakhir tadi ditegaskan ketika menyusun policy ya, kebijakan memang harus jelas betul-betul ada data secara keilmuan seperti apa dan aturan-aturannya seperti apa. Tadi pelibatan berbagai stakeholder yang tapi yang jelas tadi waktunya jadi nggak cepat ya. Sementara seringkali kita perlu respons untuk policy yang cukup panjang. Nah ini yang harus kemudian kita pelajari sama-sama bagaimana menyelesaikannya. Pak Anies, sudah ada 5 panelis bertanya dan memberikan komentarnya. Apakah berkenan untuk menerima pertanyaan dari floor mahasiswa? Oke, mahasiswa siapkan pertanyaannya. 2 saja, siapkan secara singkat. Saudara Rafka bisa bantu untuk memilih siapa? Mahasiswa baru atau mahasiswa lama? Mahasiswa baru, mahasiswa lama diperbolehkan. Silakan, Raka. Baik, Mas Rafka boleh bantu? Silakan. Yang mana? Oke, sebutkan nama dari prodi apa dan angkatannya ya. Silakan. Yang mana, Mas Rafka? Mana? Oke. Silakan. Sebelah mana? Makili? Yang nggak pakai jakun melambaikan? Perempuan? Ya, Anda. Ya, Anda. Ya. Baju putih ya. Satu lagi? Perempuan lagi. Yang kerudung hitam. Silakan. Nanti kita tanya ya. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Haji atas kesempatannya dan Mas Anies. Prodi secara singkat ya. Baik, perkenalkan nama saya Farah Alfariza Kurniawan dari Prodi Ilmu Politik. Panggilannya? Ini buat di sini. Nama panggilannya? Nama panggilannya Farel. Farel. Ya, izin bertanya Mas Anies. Apabila Mas Anies terpilih menjadi presiden nantinya, menjadi presiden ke-8, ya, izinkan saya melanjutkan bahwa saat ini sebelum pendaftaran Mas Anies didukung oleh 3 partai yang misalkan nantinya akan terpilih, berarti akan 3 partai menjadi tim pemerintah, sedangkan Mas Anies pasti punya kebijakan dan kebijakan pasti ada dasar hukumnya, yaitu undang-undang ataupun peraturan lainnya yang harus disetujui oleh DPR. Apabila misalkan DPR hanya yang mendukung pemerintah adalah 3 berbanding dengan oposisi yang lainnya, apakah bagaimana strategi Mas Anies untuk bisa membuat kebijakan yang bisa diterima oleh seluruh fraksi khususnya di DPR agar kebijakan-kebijakan yang Mas Anies harapkan ataupun yang dirancang oleh Mas Anies dan tim pemenangan ataupun tim lainnya dalam merancang Indonesia kemana ke masa hadapan itu seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang semuanya.
Saya izin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Irma Josephine dari Ilmu Hubungan Internasional 2023. Sebelumnya dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Saya juga menyadari bahwa ada beberapa pertanyaan daripada para panelis di depan tadi yang belum sempat Bapak jawab, yaitu mengenai strategi diplomatik Indonesia sebagai pemimpin global dan juga mengenai realitas permasalahan aborsi yang belum terselesaikan dan belum mencakup korban-korban kekerasan seksual di Indonesia ini. Terima kasih. Yang kedua, Pak, yang kedua tadi apa yang global ini? Bukan yang kedua global. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Al-Kautsar, saya dari jurusan Antropologi Sosial. Oke, baik. Pertanyaan saya yang pertama adalah, jadi Pak, yang seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya kontribusi dalam pemilu itu ibu-ibunya lebih banyak Pak. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau misalnya lagi pada pemilu tuh, pasti lebih banyak ibu-ibu yang banyak kontribusi kan, kayak ayo kita pilih Pak Anies, ayo kita pilih bapak-bapak yang lain dan sebagainya. Tapi Pak, apakah sebenarnya para ibu-ibu ini sudah mendapatkan semacam sosialisasi gitu Pak? Sepertinya tuh sebagaimana sih Pak, seorang pemimpin yang baik itu seperti apa dan apa yang sebenarnya Bapak sedang tuju? Dan pertanyaan saya adalah, apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi mengenai untuk memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan nanti kepada ibu-ibu khususnya Pak? Nah, dan berikutnya pertanyaan saya adalah, Pak, kita teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP itu selalu digetolkan gitu ya Pak, bilang katanya kuliah yang jauh jangan lupa pulang. Tapi gimana kalau misalnya kita ketika pulang sumber dayanya tuh tidak mengkualifikasi kita sebagai seorang mahasiswa Pak? Jadi kita selalu diberi tahu bahwa ayo pulang, berikan dampak ke negara kita sendiri. Tapi ketika kita pulang justru kita sebagai SDM yang berkualitas malah disia-siakan Pak. Jadi bagaimana Pak kontribusi negara untuk kita sebagai SDM yang memang berkualitas? Terima kasih. Terima kasih ya, 3 penanya mahasiswa. Pak Anies, kalau panelis-panelisnya yang bertanya saya agak tenang, kalau mahasiswa yang bertanya saya nggak begitu tenang nih Pak Anies. Udah bener Pak, begini Pak, sudah seharusnya seperti ini. Ya, harus begini ya, betul. Harus begini. Terima kasih. Silakan Pak Anies. Ya. Di sini letak serunya kampus, Bu. Jadi ada kebebasan berekspresi. Nah, pertama begini, Farel, terima kasih. Ketika tadi Farel cerita tentang partai yang mengusung, lalu bagaimana nanti mengatur kebijakannya ketika di DPR kemudian berada dalam posisi bukan mayoritas ya. Nah, tentu secara umum kita ingin agar perolehannya di pemilu juga tinggi. Itu prinsip nomor 1, karena itu yang diperjuangkan bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif. Tapi pada akhirnya kekuatan
proposal kebijakan itu pada konten kebijakannya. Ketika kebijakannya itu berorientasi kepada masyarakat banyak, memberikan manfaat, maka eksekutif, pemerintah, itu bisa mengkomunikasikan pada publik dan meminta dukungan publik. Karena untuk kepentingan masyarakat. Nah, kami merasakan ketika di Jakarta dulu, saya mengikuti pilkada tidak bersama dengan pileg. Jadi partai yang mendukung, ada 9 partai di dalam DPRD, dan yang mendukung kami hanya 2. Yang 7 tidak dalam posisi mendukung. Tapi apa yang terjadi? Persuasi, sampaikan gagasan yang tadi saya sampaikan, gagasan-gagasan disampaikan, argumen dibangun, data-data dikumpulkan, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi kita melihat kekuatan ide, kepentingan umum itu sebagai faktor terbesar. Nah, kalau kebijakannya, nih contoh nih, kalau kebijakannya tidak mementingkan kepentingan umum, ya, kemudian dia partisan, maka dia perlu otot politik buat jalan. Karena kalau tidak ada otot politik, ide itu nggak bisa jalan. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan data, dia tidak menggunakan dasar saintifik, karena itu dia butuhnya otot politik. Tapi ide yang baik, ide yang memberikan manfaat pada orang banyak, itu idenya sendiri punya otot, gitu. Idenya sendiri punya daya tarik, idenya sendiri bisa jalan. Jadi saya melihat bahwa cara itu yang harus kita gunakan, gitu ya, Farel. Terima kasih. Jadi, nah kemudian pertanyaan yang kedua dari namanya Septi ya, Septi, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan gaji ASN PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara ini. Saya ingin sampaikan, ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. 2 aspek. Aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Ya. Nah, di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, nggak jualan, semua itu berada di rumah. Yang asalnya 900.000 yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya sampai sekitar 3,3 juta keluarga. 900.000 itu keluarga. Maaf. 1,6 juta, 1,6 juta yang harus ditangani. Saya coba cek datanya sebentar ya, supaya tidak keliru. Jadi, ketika kemudian jumlahnya melonjak, saya beritahu angka ini karena bergeser. Kalau nggak salah di awal itu 2,4, sesudah itu menjadi 1,6, karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Nah, Anda bayangkan, ketika bantuan sosial yang 900.000 itu 900.000 keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman. Kalau boleh Bung ke BEM, dan itu saya berikan nanti link rekaman, Anda lihat rekamannya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun
mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka. Kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan dipotong untuk kredit, bukan. Ini adalah Anda diminta untuk mengurangi dan bukan gajinya, tapi tunjangan kinerjanya. Dan di Jakarta tunjangan itu cukup besar. Jadi kalau Anda masuk ke Jakarta itu fresh graduate, nilainya bisa 19 juta. Bisa lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan lain. Apa? Kita membutuhkan bantuan ini untuk memberikan, karena kita nggak. Jadi dibagi dua. 25% dihibahkan, 25% ditahan dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25% itu hibah, memang diberikan. Potongnya 50%. Lalu 25% langsung tidak dikembalikan, 25% dikembalikan. Nah, jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin, itu pemotongan jadi beras, yang menjadi gula, yang menjadi sembako bagi tetangga-tetangga para ASN yang ada di Jakarta. Itu sebabnya di awal, Prof. Haji, di awal ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan, karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan abdi negara, jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50% itu karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Oke? Nah, 25% harus dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika APB DKI Jakarta sudah kembali. Kenapa? APBD kita 80 triliun, kontraksi, kehilangan kehilangan tinggal 48%, kehilangan 52%. Anda bayangin, tidak pernah ada dalam sejarah. Dan saya merasa bersyukur sekali, Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin di Pemprov DKI Jakarta ketika menghadapi hantaman yang luar biasa itu. Itu pengalaman menghadapi sebuah krisis yang beyond imagination. Kalau Anda, Pak Rektor, Pak Dekan menerima atau hilang 50%, apa yang dikerjakan coba? 50% hilang coba. Saya bersyukur Tuhan mentakdirkan itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk kekayaan pengalaman. Dan sekarang pelan-pelan uang itu harus dikembalikan. Karena hilangnya itu banyak, bayangkan 80 triliun, kehilangan 52%, pelan-pelan itu kembali. Jadi bagi ASN yang hari ini belum terima, it's a matter of time, uang itu akan dikembalikan. Begitu APBD-nya kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingatlah bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan karena terdampak oleh COVID. Itu ceritanya. Kemudian yang kedua, yang tadi belum dijawab, itu terkait dengan global itu apa ya tadi global itu Pak? Satu itu yang tadi value based, strategi diplomasinya itu value based. Kemudian ke depan kita tunjukkan posisi kita. Lalu terkait dengan isu yang terakhir, saya katakan dua-duanya, isu masyarakat adat maupun isu aborsi sama. Bicarakan lengkap untuk kepentingan apa? Kepentingan masyarakat adat yang nomor satu. Yang kedua kepentingan korban, kepentingan perempuan. Jika bicara tentang perempuan, maka bicaranya bukan hanya dalam kasus kecil ini, kasus mikro, tapi bicarakan dari mulai menghormati perempuan, membuat agar mulai dari catcalling itu menjadi sesuatu yang salah, sampai kepada bagaimana kita menghargai perempuan. Saya sering sampaikan, kalau kita lihat ini mindset kita harus diubah, pandang perempuan sebagaimana kita memandang ibu kita. Jadi hormati, hargai, lindungi. Dan di masyarakat ada 4 dari sini, perempuan, anak, lansia,
penyandang disabilitas. Bila negara memperhatikan 4 itu, maka sisanya yang lain akan lebih baik. Nah, jadi terkait pada aborsi sama. Seperti juga masyarakat adat, kumpulkan siapa saja pakarnya, masyarakat korbannya, NGO yang selama ini menangani para korban. Oke, kemudian unsur pemerintah, lalu kemudian fasilitator, dan disitulah kemudian memunculkan policy option. Tapi ujungnya apa? Kepentingan korban, kepentingan perempuan yang nomor 1. Gitu jawabnya, sama saja dua-duanya. Pak Anies, saya rasa yang terakhir tadi mengenai pendidikan politik atau sosial politik untuk kaum ibu ya, perempuannya. Ya, terima kasih. Boleh, makasih. Yang terkait terakhir ini, maaf namanya siapa tadi, Pak? Walia. Alia, terima kasih. Jadi ibu adalah faktor yang sangat penting. Menurut saya bukan hanya dalam urusan politik, tapi tiang negara, tiang keluarga, dan penentu sangat mendasar pada pembekalan pendidikan anak-anaknya. Nah, mereka menjadi bukan hanya aktif di dalam aktivitas keluarga, tapi kalau saya melihat pembangunan ke depan terkait kesejahteraan, kita harus mengandalkan peran ibu. Saya mau cerita Jakarta saja, Pak. Apa? PKK. PKK itu instrumental sekali untuk meningkatkan kesejahteraan di keluarga dan di lingkungan. Ada namanya Dasawisma. Satu ibu mengelola 10 sampai 20 keluarga yang dalam pantauannya. Kami di Jakarta mengandalkan program-program itu dengan ibu-ibu ujung. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu masyarakatnya dibanding petugas pemerintahan manapun juga. Dia yang paling tahu. Dan ketika kami melakukan sensus, Pak, itu ada namanya Jakarta 1 program data. Itu adalah sebuah program kita mengumpulkan data tentang masyarakat. Kita mengandalkan siapa menjadi enumerator, bukan pemerintah, tapi ibu-ibu PKK. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu jumlah penduduk daripada penduduk dinas Dukcapil kita. Kenapa? Dia tahu rumah ini isinya berapa, rumah itu isinya berapa, kos-kosannya berapa, siapa sehat, siapa sakit. Jadi kami melihat bukan hanya sebagai media untuk sosialisasi, tapi ibu-ibu adalah penggerak pembangunan paling depan dan organisasinya sudah ada. Hanya selama ini pemerintah tidak mengoptimalkan peran ibu dan lewat PKK ini. Padahal seluruh Indonesia ada. Lewat ibu-ibu itu program akan jalan dengan luar biasa. Pasti luar biasa PKK itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Anies. Wah, ini waktunya kok pas banget. 11.30 waktu kita habis ya. Tapi saya ingin sampaikan pada teman-teman para peserta kuliah kebangsaan kita pagi ini, dari pagi sampai menjelang siang ini, kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Anies Rashid Baswedan, sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari panelis, dan sudah juga berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung ya, terutama untuk para mahasiswa. Ada beberapa hal yang kita mesti garis bawahi dalam konteks kuliah kebangsaan kita, kemana arah negara kita dituju. Berdasarkan saya rasa pengalaman Pak Anies di pemerintahan sebagai akademisi, lalu kemudian gagasan-gagasan yang ditawarkan, mudah-mudahan bisa kita lihat jelas. Tapi saya sangat ingin menggarisbawahi aspek yang Pak Anies tadi sampaikan ya. Data harus ada, scientific method untuk kemudian mewujudkan itu menjadi policy, misalnya transform ke policy. Lalu kemudian bagaimana menggagas pentingnya memperhatikan komunitas, bisa komunitas itu bisa perempuan, bisa korban, bisa masyarakat adat, justru bukan dari konsep atau dari peraturannya ya, tapi dari yang menjadi bagian dari subjek yang akan terpengaruh oleh kebijakan itu sendiri. Terakhir saya ingin ucapkan terima kasih sekali untuk Pak Anies atas kesediaannya berbagi pengalaman, gagasan dan wawasannya kepada mahasiswa dan sivitas akademika di FISIP UI. Saya akhiri sesi kuliah kebangsaan hari ini dan kemudian saya serahkan kembali kepada para MC. Silakan. Luar biasa sekali. Hadirin, kita telah bersama-sama menyaksikan jalannya sesi diskusi serta tanya jawab antara panelis dengan pembicara. Ya. Kalau boleh sebelum akhiri saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada para panelis, terima kasih Pak Dekan.
Dan juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman mahasiswa. Kami sampaikan sedikit Pak, di kampus kita harus menjaga critical thinking, dan di kampus kita harus menjaga nyali untuk tetap bertanya secara kritis dengan siapapun di forum apapun. Jangan sampai nyali itu hilang, dan jangan pernah mandang ini personal, bukan. Semakin tajam pertanyaan, maka merangsang yang ditanya untuk memberikan jawaban yang lebih baik. Kalau main baseball, mau dikasih softball, Anda nggak bisa hit home run. Anda harus terima lemparan bola yang keras, dari situ Anda baru bisa pukul yang hit dan home run. Jadi, pertanyaan kritis, pertanyaan keras, justru itu yang dibutuhkan. Karena itulah yang akan membuat semua yang berada di ruangan ini dan ikut menyaksikan dari jauh. Bakal calon Presiden Anies Baswedan melakukan diskusi bersama dengan dosen dan mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Diskusi itu digelar di FISIP UI pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies dibantai berbagai pertanyaan terkait visi misi Anies dalam maju Pilpres 2024. Dalam diskusi itu Anies mengaku tidak takut dukungan parlemen melemah jika terpilih menjadi presiden. Anies tak khawatir jika hal itu berdampak pada sulitnya mengambil kebijakan bagi seorang pemimpin. Di tengah ramainya pro dan kontra soal pelaksanaan debat maupun kehadiran baca pres di kampus, baca pres Anies Baswedan Jutu menyambangi Universitas Indonesia. Kunjungannya pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023 itu pun disambut meriah oleh para mahasiswa. Bahkan mereka menyambut Anies Baswedan dengan yel-yel ucapan terima kasih. Kedatangan Anies Baswedan ke Universitas Indonesia untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa FISIP UI. Seusai memberikan kuliah, Anies rupanya tidak langsung bergegas meninggalkan kampus. Ia tampak mendatangi para mahasiswa yang berkumpul di kantin kampus. Kedatangan Anies itu rupanya disambut antusias para mahasiswa yang di sana. Mereka terlihat bersemangat dan menyanyikan yel-yel kebanggaan. Terima kasih Anies Baswedan. Terima kasih Anies Baswedan, dari kami. FISIP UI, yel-yel mahasiswa FISIP UI meramaikan suasana kantin pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Dikawal isunya oleh negara. Dalam hal ini, mari kita berfokus kepada komitmen Indonesia dalam mewujudkan hak asasi manusia. Per Maret 2023 lalu, Indonesia telah secara resmi merilis poin-poin rekomendasi dari Universal Periodic Review, yang dimana salah satu rekomendasi tersebut diterima oleh Indonesia, yaitu untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan juga VPIC atau Free Prior Informed Consent bila ada program pembangunan. Perlu diingat bahwa isu mengenai hak masyarakat adat ini juga seringkali menyebabkan adanya hipermarginalitas, yang dimana kelompok yang disasar rentan berlapis, meliputi kelompok rentan seperti orang tua, perempuan, anak-anak, bahkan hingga disabilitas. Kita sudah memiliki RUU Masyarakat Adat yang bahkan telah masuk di Prolegnas 2024. Namun, isu yang cukup disoroti oleh beberapa akademisi dan juga aktivis yang bergerak di isu ini adalah definisi serta diksi pemaknaan dari masyarakat adat itu sendiri yang seringkali masih bersifat begitu kriterial, seperti adanya sekelompok orang yang hidup secara turun-menurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan pelindungan dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan perata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Namun, bagaimana dengan kelompok masyarakat adat yang tidak tercakup di dalam definisi tersebut? Contohnya, kita bisa melihat bahwa ada masyarakat suku Pasar Balik yang sebagai kelompok kecil yang terdampak dari adanya pembangunan IKN, yang bahkan tidak dapat memperjuangkan hak-haknya hanya karena mereka tidak masuk ke dalam definisi masyarakat yang berlaku, karena adanya realitas demografis dan juga geografis yang lebih beragam yang belum dapat diakui ke dalam definisi masyarakat adat yang begitu kriterial tadi. Bagaimana kiranya menurut Bapak negara bisa memfasilitasi serta mengantisipasi hal tersebut, dan apa yang seharusnya negara lakukan dan dengan melakukan langkah yang konkret seperti apa? Itu pertanyaan pertama terkait masyarakat adat.
Yang kedua, merujuk ke materi tadi juga, Bapak Anies tadi melihat bahwa untuk mencapai persatuan di Indonesia ada 3 variabel utama yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Di antaranya adalah kebutuhan pokok, akses pendidikan, dan juga kesetaraan. Saya tertarik untuk berfokus kepada poin pemerataan akses kesehatan. Salah satu isu yang masih urgent hingga sekarang adalah realitas akses menuju aborsi yang sehat dan aman bagi setiap kelompok. Dalam hal ini, pada Maret 2023 lalu, Indonesia juga lagi-lagi telah menyatakan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi UPR atas harmonisasi UU dan juga kebijakan untuk memastikan akses kepada pelayanan aborsi yang aman. Apabila merujuk kepada UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, memang telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dengan adanya pengecualian. Yang pertama, adanya indikasi medical condition, yang kedua kehamilan akibat perkosaan. Namun untuk persyaratan kedua, di mana aborsi bisa dilakukan apabila ada perkosaan, masih juga dilandasi oleh persyaratan bahwa aborsi oleh korban perkosaan hanya dapat dilakukan atas syarat 40 hari setelah menstruasi. Tentunya hal ini masih menjadi perdebatan, sebab bagaimana jika kehamilan baru diketahui misalkan 1 hari sebelum menstruasi? Bagaimana dengan perempuan yang dipaksa dan ditekan atas berbagai faktor relasi kuasa untuk tidak menggugurkan janin hasil perkosaannya? Bagaimana jika hal ini terjadi kepada para korban yang masih anak sekolah, yang harus melahirkan dan membesarkan anak yang bahkan mereka tidak ingin lahirkan dan besarkan? Apakah kemudian persyaratan-persyaratan dalam hal ini, dalam pengecualian ini, hakikatnya telah merepresentasikan komitmen negara untuk mengawal isu kesehatan reproduksi dan seksual di Indonesia secara menyeluruh? Bagaimana tanggapan Bapak Anies terhadap hal ini, dan apakah langkah konkret seperti apa yang menurut Bapak bisa lakukan oleh Indonesia untuk membenahi situasi seperti ini? Untuk pertanyaan yang terakhir, apabila tadi kita sudah berfokus kepada poin kesehatan, saya ingin mencoba untuk berfokus pada akses pendidikan dan kesehatan. Saya percaya bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk subjektivitas, persepsi, serta kesadaran semua individu mengenai pentingnya hak atas akses menuju kesehatan, serta akses terhadap perawatan dan kesehatan itu sendiri. Kini mari kita berkaca kepada realitas tersebut di sektor pendidikan. Sudah cukup waktunya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Raka. Saya 2 pertanyaan yang tajam ya. Yang pertama menyangkut hak-hak masyarakat adat. Kebetulan sudah ada undang-undang mengenai hak-hak masyarakat adat, tetapi cakupan dari undang-undang tadi barangkali justru mengeksklud kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang kedua, saya rasa terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Secara khusus tadi ada kasus-kasus yang terkait dengan misalnya aborsi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan berikut problema-problemanya. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi Raka Ayu ya, terima kasih pertanyaannya, komentarnya, dan kalau boleh saya coba mendekati persoalan masyarakat tadi setara dengan pengalaman kami. Kebetulan pengalaman kami bertugas di Jakarta itu di kawasan yang ada jenis masyarakat kompleks kelas menengah dan ada jenis masyarakat kampung yang di situ secara status sosial ekonomi itu lebih rendah. Dan kemudian kampung juga ada kampung yang lebih padat kumuh. Nah, apa yang ini kebetulan pas sebelum masuk dengan Prof. Aziz saya sempat cerita cara mendekatinya. Nomor 1, pemerintah jangan merasa karena punya kewenangan maka memerintah dengan selera. Tapi memerintah itu, kewenangan itu digunakan untuk mengambil keputusan yang mendasarkan pada 4 prinsip. Ini pendekatannya. 1 adalah prinsip keadilan kesetaraan. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, data, informasi, sains. Yang keempat, undang-undang regulasi. Urutannya begitu Raka, bukan dibalik. Karena kalau dibalik pakai undang-undang dulu, aturan, maka seluruhnya hilang. Prinsipnya begitu. Lalu, di dalam proses formulasi kebijakan, jangan berpretensi seperti tahu semua solusi atas semua masalah. Itu penting sekali. Ya memang kami memegang tanda tangan, tapi bukan berarti memegang pengetahuan. Bukan berarti mengetahui semua detail konsekuensi dari setiap kebijakan. Lalu apa yang terkait dengan kampung nih contohnya? Maka kita libatkan, tadi saya ceritakan nih, di ruangan pas belum kesini. 1, akademisi. Peneliti, akademisi. Yang kedua, aktivis yang berada di dalam kancah ini. Aktivisnya, aktivis sosial, NGO yang terlibat. Yang ketiga adalah libatkan
unsur pemerintah. Yang keempat, unsur masyarakatnya di situ. Yang kelima, fasilitator. Sehingga bukan pemerintah fasilitatornya, memang ada pihak lain yang menjadi fasilitator. Pemerintah itu menjadi salah satu unsur. Jadi dua hal tadi itu didekati dengan cara begitu. Bukan dengan seleranya, pikiran saya sendiri, bukan. Tapi justru kumpulkan 4 unsur tadi dengan ada fasilitator, lalu terjadi debate, policy formulation. Dari situ nanti akan yang akan muncul. Nah, itu yang kami kerjakan di Jakarta. Dan apa yang terjadi? Masyarakat kampung pun dengan keputusan-keputusan dibuat itu mereka menyetujui. Kenapa? Karena mereka terlibat di dalam proses, panjang prosesnya, menguji kesabaran semua yang terlibat. Betul-betul jangan dibayangkan sekali pertemuan, puluhan kali pertemuan. Karena masyarakat kampung punya aspirasi yang diantara mereka juga beda-beda, bukan satu. Dan yang menjadi peneliti datang dengan contoh-contoh bagaimana dipraktekkan di negara ini, bagaimana dengan negara ini. Jadi masyarakat adat itu kan bukan hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia. Apa sih tugasnya akademisi? Dia memperkaya perspektif atas opsi. Karena akademisi itu yang punya perspektif komparatif dunia. Kemudian NGO, dia punya perspektif pengalaman di lapangan, dia bisa mengutarakannya lebih sistematis dibandingkan warganya. Lalu warga yang paling punya interestnya di situ. Lalu pemerintah yang punya kewenangan, yang punya fiskal. Nah, ketika itu dibahas, maka solusi yang muncul, solusi yang berkeadilan. Itu pendekatan yang akan saya gunakan menghadapi situasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saking asiknya dengerin dari tadi sudah 5 panelis ya mengajukan pertanyaan dan kemudian kita mendengarkan jawaban-jawaban respons balik dari Pak Anies. Beberapa hal yang saya bisa catat di sini adalah justru Pak Anies menawarkan bagaimana kita melihat dari sisi yang paling bawah terlebih dahulu tadi ya, di komunitas, pada pada kelompok-kelompok yang memang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan itu. Lalu yang terakhir tadi ditegaskan ketika menyusun policy ya, kebijakan memang harus jelas betul-betul ada data secara keilmuan seperti apa dan aturan-aturannya seperti apa. Tadi pelibatan berbagai stakeholder yang tapi yang jelas tadi waktunya jadi nggak cepat ya. Sementara seringkali kita perlu respons untuk policy yang cukup panjang. Nah, ini yang harus kemudian kita pelajari sama-sama bagaimana menyelesaikannya. Pak Anies, sudah ada 5 panelis bertanya dan memberikan komentarnya. Apakah berkenan untuk menerima pertanyaan dari floor mahasiswa? Oke, mahasiswa, siapkan pertanyaannya. 2 saja, siapkan secara singkat. Saudara Rafka bisa bantu untuk memilih siapa? Mahasiswa baru atau mahasiswa lama? Mahasiswa baru, mahasiswa lama diperbolehkan. Silakan, Raka. Baik, Mas Rafka boleh bantu? Silakan. Yang mana? Oke, sebutkan nama dari prodi apa dan angkatannya ya. Silakan. Yang mana, Mas Rafka? Mana? Oke. Silakan. Sebelah mana? Makili? Yang nggak pakai jakun melambaikan? Perempuan? Ya, Anda. Ya, Anda. Ya. Baju putih ya. Satu lagi? Perempuan lagi. Yang kerudung hitam. Silakan. Nanti kita tanya ya. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Haji atas kesempatannya dan Mas Anies. Prodi secara singkat ya. Baik, perkenalkan nama saya Farah Alfariza Kurniawan dari Prodi Ilmu Politik. Panggilannya? Ini buat di sini. Nama panggilannya? Nama panggilannya ya. Farel. Ya, izin bertanya Mas Anies. Apabila Mas Anies terpilih menjadi presiden nantinya, menjadi presiden ke-8, ya, izinkan saya melanjutkan bahwa saat ini sebelum pendaftaran Mas Anies didukung oleh 3 partai yang misalkan nantinya akan terpilih, berarti akan 3 partai menjadi tim pemerintah. Sedangkan Mas Anies pasti punya kebijakan
Dan kebijakan pasti ada dasar hukumnya, yaitu undang-undang ataupun peraturan lainnya yang harus disetujui oleh DPR. Apabila misalkan DPR hanya yang mendukung pemerintah adalah 3, berbanding dengan oposisi yang lainnya, apakah bagaimana strategi Mas Anies untuk bisa membuat kebijakan yang bisa diterima oleh seluruh fraksi khususnya di DPR, agar kebijakan-kebijakan yang Mas Anies harapkan ataupun yang dirancang oleh Mas Anies dan tim pemenangan ataupun tim lainnya dalam merancang Indonesia kemana ke masa hadapan itu seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya izin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Irma Josepin dari Ilmu Hubungan Internasional 2023. Sebelumnya dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Saya juga menyadari bahwa ada beberapa pertanyaan daripada para panelis di depan tadi yang belum sempat Bapak jawab, yaitu mengenai strategi diplomatik Indonesia sebagai pemimpin global dan juga mengenai realitas permasalahan aborsi yang belum terselesaikan dan belum mencakup korban-korban kekerasan seksual di Indonesia ini. Terima kasih. Yang kedua, Pak, yang kedua tadi apa yang global itu? Bukan yang kedua global itu. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Al-Kautsar, saya dari jurusan Antropologi Sosial. Oke, baik. Pertanyaan saya yang pertama adalah, jadi Pak, yang seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya kontribusi dalam pemilu itu ibu-ibunya lebih banyak Pak. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau misalnya lagi pada pemilu tuh pasti lebih banyak ibu-ibu yang banyak kontribusi kan, kayak ayo kita pilih Pak Anies, ayo kita pilih bapak-bapak yang lain dan sebagainya. Tapi Pak, apakah sebenarnya para ibu-ibu ini sudah mendapatkan semacam sosialisasi gitu Pak? Sepertinya tuh sebagaimana sih Pak seorang pemimpin yang baik itu seperti apa, dan apa yang sebenarnya Bapak sedang tuju? Dan pertanyaan saya adalah, apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi mengenai untuk memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan nanti kepada ibu-ibu khususnya Pak? Nah, dan berikutnya pertanyaan saya adalah, Pak, kita teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP itu selalu digetolkan gitu ya Pak, bilang katanya kuliah yang jauh jangan lupa pulang. Tapi gimana kalau misalnya kita ketika pulang sumber dayanya tuh tidak mengkualifikasi kita sebagai seorang mahasiswa Pak. Jadi kita selalu diberi tahu bahwa ayo pulang, berikan dampak ke negara kita sendiri. Tapi ketika kita pulang justru kita sebagai SDM yang berkualitas malah disia-siakan Pak. Jadi bagaimana Pak kontribusi negara untuk kita sebagai SDM yang memang berkualitas? Terima kasih. Terima kasih ya, 3 penanya mahasiswa. Pak Anies, kalau panelis-panelisnya yang bertanya saya agak tenang, kalau mahasiswa yang bertanya saya nggak begitu tenang nih Pak Anies.
Udah bener Pak, Mudah-mudahan begini Pak. begini. Sudah seharusnya seperti ini. Ya, harus Iya. begini ya. Betul. Harus begini. Terima kasih. Silakan Pak Anies. Ya. Di sini letak serunya kampus, Bu. Jadi ada kebebasan berekspresi. Nah, pertama begini, Farel, terima kasih. Ketika tadi Farel cerita tentang partai yang mengusung, lalu bagaimana nanti mengatur kebijakannya. Ketika di DPR kemudian berada dalam posisi bukan mayoritas. Ya. Nah, tentu secara umum kita ingin agar perolehannya di pemilu juga tinggi. Itu prinsip nomor satu. Karena itu yang diperjuangkan bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif. Tapi pada akhirnya kekuatan proposal kebijakan itu pada konten kebijakannya. Ketika kebijakannya itu berorientasi kepada masyarakat banyak, memberikan manfaat, maka eksekutif, pemerintah, itu bisa mengkomunikasikan pada publik dan meminta dukungan publik. Karena untuk kepentingan masyarakat. Nah, kami merasakan ketika di Jakarta dulu, saya mengikuti pilkada tidak bersama dengan pileg. Jadi partai yang mendukung, ada 9 partai di dalam DPRD, dan yang mendukung kami hanya 2. Yang 7 tidak dalam posisi mendukung. Tapi apa yang terjadi? Persuasi, sampaikan gagasan yang tadi saya sampaikan, gagasan-gagasan disampaikan, argumen dibangun, data-data dikumpulkan, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi kita melihat kekuatan ide, kepentingan umum itu sebagai faktor terbesar. Nah, kalau kebijakannya, nih contoh nih, kalau kebijakannya tidak mementingkan kepentingan umum, ya, kemudian dia partisan, maka dia perlu otot politik buat jalan. Karena kalau tidak ada otot politik, ide itu nggak bisa jalan. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan data, dia tidak menggunakan dasar saintifik, karena itu dia butuhnya otot politik. Tapi ide yang baik, ide yang memberikan manfaat pada orang banyak, itu idenya sendiri punya otot, gitu. Idenya sendiri punya daya tarik, idenya sendiri bisa jalan. Jadi saya melihat bahwa cara itu yang harus kita gunakan, gitu ya, Farel. Terima kasih. Jadi, nah kemudian pertanyaan yang kedua dari namanya Septi ya, Septi, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan gaji ASN PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara ini. Saya ingin sampaikan, ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. 2 aspek. Aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Ya. Nah, di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, nggak jualan, semua itu berada di rumah. Yang asalnya 900.000 yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya sampai sekitar 3,3 juta keluarga. 900.000 itu keluarga. Maaf. 1,6 juta, 1,6 juta yang harus ditangani. Saya coba cek datanya sebentar ya, supaya tidak keliru. Jadi, ketika kemudian jumlahnya melonjak, saya beritahu angka ini karena bergeser. Kalau nggak salah di awal itu 2,4, sesudah itu menjadi 1,6.
karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Nah, Anda bayangkan ketika bantuan sosial yang 900.000 itu 900.000 keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima. Itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman, kalau boleh Bung ke BEM, dan itu saya berikan nanti link rekaman, Anda lihat rekamannya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN di 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka. Kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan dipotong untuk kredit, bukan. Ini adalah Anda diminta untuk mengurangi, dan bukan gajinya, tapi tunjangan kinerjanya. Dan di Jakarta tunjangan itu cukup besar. Jadi kalau Anda masuk ke Jakarta itu fresh graduate, nilainya bisa 19 juta, bisa lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan lain. Apa? Kita membutuhkan bantuan ini untuk memberikan, karena kita nggak. Jadi dibagi dua, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25% itu hibah, memang diberikan. Potongnya 50%. Lalu 25% langsung tidak dikembalikan, 25% dikembalikan. Nah, jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin, itu pemotongan jadi beras, yang menjadi gula, yang menjadi sembako bagi tetangga-tetangga para ASN yang ada di Jakarta. Itu sebabnya di awal, Prof. Haji, di awal ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan, karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan abdi negara, jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50% itu karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Oke? Nah, 25% harus dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika APBD DKI Jakarta sudah kembali. Kenapa? APBD kita 80 triliun, kontraksi, kehilangan kehilangan tinggal 48%, kehilangan 52%. Anda bayangin, tidak pernah ada dalam sejarah. Dan saya merasa bersyukur sekali, Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin di Pemprov DKI Jakarta ketika menghadapi hantaman yang luar biasa itu. Itu pengalaman menghadapi sebuah krisis yang beyond imagination. Kalau Anda, Pak Rektor, Pak Dekan menerima atau hilang 50%, apa yang dikerjakan coba? 50% hilang coba. Saya bersyukur Tuhan mentakdirkan itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk kekayaan pengalaman. Dan sekarang pelan-pelan uang itu harus dikembalikan. Karena hilangnya itu banyak, bayangkan 80 triliun, kehilangan 52%, pelan-pelan itu kembali. Jadi bagi ASN yang hari ini belum terima, it's a matter of time, uang itu akan dikembalikan. Begitu APBD-nya kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingatlah bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan karena terdampak oleh COVID. Itu ceritanya. Kemudian yang kedua, yang tadi belum dijawab, itu terkait dengan global itu apa ya tadi global itu Pak? Satu itu yang tadi value based, strategi diplomasinya itu value based. Kemudian ke depan kita tunjukkan posisi kita. Lalu terkait dengan isu yang terakhir, saya katakan dua-duanya, isu masyarakat adat maupun isu aborsi sama.
bicarakan lengkap. Untuk kepentingan apa? Kepentingan masyarakat adat, yang nomor satu. Yang kedua, kepentingan korban, kepentingan perempuan. Jika bicara tentang perempuan, maka bicaranya bukan hanya dalam kasus kecil ini, kasus mikro, tapi bicarakan dari mulai menghormati perempuan, membuat agar mulai dari catcalling itu menjadi sesuatu yang salah, sampai kepada bagaimana kita menghargai perempuan. Saya sering sampaikan, kalau kita lihat ini mindset kita harus diubah. Pandang perempuan sebagaimana kita memandang ibu kita. Jadi hormati, hargai, lindungi. Dan di masyarakat ada 4 dari sini, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas. Bila negara memperhatikan 4 itu, maka sisanya yang lain akan lebih baik. Nah, jadi terkait pada aborsi sama. Seperti juga masyarakat adat, kumpulkan siapa saja pakarnya, masyarakat korbannya, NGO yang selama ini menangani para korban. Oke, kemudian unsur pemerintah, lalu kemudian fasilitator, dan disitulah kemudian memunculkan policy option. Tapi ujungnya apa? Kepentingan korban, kepentingan perempuan yang nomor 1. Gitu jawabnya, sama saja dua-duanya. Pak Anies, saya rasa yang terakhir tadi mengenai pendidikan politik atau sosial politik untuk kaum ibu ya, perempuan ya. Ya, terima kasih. Boleh, makasih. Yang terkait terakhir ini, maaf namanya siapa tadi, Pak? Alia. Alia, terima kasih. Jadi ibu adalah faktor yang sangat penting. Menurut saya bukan hanya dalam urusan politik, tapi tiang negara, tiang keluarga, dan penentu sangat mendasar pada pembekalan pendidikan anak-anaknya. Nah, mereka menjadi bukan hanya aktif di dalam aktivitas keluarga, tapi kalau saya melihat pembangunan ke depan terkait kesejahteraan, kita harus mengandalkan peran ibu. Saya mau cerita Jakarta saja, Pak. Apa? PKK. PKK itu instrumental sekali untuk meningkatkan kesejahteraan di keluarga dan di lingkungan. Ada namanya Dasa Wisma, satu ibu mengelola 10 sampai 20 keluarga yang dalam pantauannya. Kami di Jakarta mengandalkan program-program itu dengan ibu-ibu ujung. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu masyarakatnya dibanding petugas pemerintahan manapun juga. Dia yang paling tahu. Dan ketika kami melakukan sensus, Pak, itu ada namanya Jakarta 1 program data. Itu adalah sebuah program kita mengumpulkan data tentang masyarakat. Kita mengandalkan siapa menjadi enumerator, bukan pemerintah, tapi ibu-ibu PKK. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu jumlah penduduk daripada penduduk dinas Dukcapil kita. Kenapa? Dia tahu rumah ini isinya berapa, rumah itu isinya berapa, kos-kosannya berapa, siapa sehat, siapa sakit. Jadi kami melihat bukan hanya sebagai media untuk sosialisasi, tapi ibu-ibu adalah penggerak pembangunan paling depan dan organisasinya sudah ada. Hanya selama ini pemerintah tidak mengoptimalkan peran ibu dan lewat PKK ini. Padahal seluruh Indonesia ada. Lewat ibu-ibu itu program akan jalan dengan luar biasa. Pasti luar biasa PKK itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Anies. Wah, ini waktunya kok pas banget. 11.30 waktu kita habis ya. Tapi saya ingin sampaikan pada teman-teman para peserta kuliah kebangsaan kita. Pagi ini dari pagi sampai menjelang siang ini, kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Anies Rashid Baswedan, sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari panelis, dan sudah juga berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung ya, terutama untuk para mahasiswa. Ada beberapa hal yang kita mesti garis bawahi dalam konteks kuliah kebangsaan kita, kemana arah negara kita dituju. Berdasarkan saya rasa pengalaman Pak Anies di pemerintahan sebagai akademisi, lalu kemudian gagasan-gagasan yang ditawarkan, mudah-mudahan bisa kita lihat jelas. Tapi saya sangat ingin menggarisbawahi aspek yang Pak Anies tadi sampaikan ya. Data harus ada, scientific method untuk kemudian mewujudkan itu menjadi policy, misalnya transform ke policy. Lalu kemudian bagaimana menggagas pentingnya memperhatikan komunitas, bisa komunitas itu bisa perempuan, bisa korban, bisa masyarakat adat, justru bukan dari konsep atau dari peraturannya ya, tapi dari yang menjadi bagian dari subjek
yang akan terpengaruh oleh kebijakan itu sendiri. Terakhir saya ingin ucapkan terima kasih sekali untuk Pak Anies atas kesediaannya berbagi pengalaman, gagasan dan wawasannya kepada mahasiswa dan sivitas akademika di FISIP UI. Saya akhiri sesi kuliah kebangsaan hari ini dan kemudian saya serahkan kembali kepada para MC. Silakan. Luar biasa sekali. Hadirin, kita telah bersama-sama menyaksikan jalannya sesi diskusi serta tanya jawab antara panelis dengan pembicara. Ya. Kalau boleh sebelum akhiri saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada para panelis, terima kasih Pak Dekan, dan juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman mahasiswa. Kami sampaikan sedikit Pak, di kampus kita harus menjaga critical thinking, dan di kampus kita harus menjaga nyali untuk tetap bertanya secara kritis dengan siapapun di forum apapun. Jangan sampai nyali itu hilang, dan jangan pernah mandang ini personal, bukan. Semakin tajam pertanyaan, maka merangsang yang ditanya untuk memberikan jawaban yang lebih baik. Kalau main baseball, mau dikasih softball, Anda nggak bisa hit home run. Anda harus terima lemparan bola yang keras, dari situ Anda baru bisa pukul yang hit dan home run. Jadi pertanyaan kritis, pertanyaan keras justru itu yang dibutuhkan. Karena itulah yang akan membuat semua yang berada di ruangan ini dan ikut menyaksikan dari jauh. Bakal calon Presiden Anies Baswedan melakukan diskusi bersama dengan dosen dan mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Diskusi itu digelar di FISIP UI pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies dibantai berbagai pertanyaan terkait visi misi Anies dalam maju Pilpres 2024. Dalam diskusi itu Anies mengaku tidak takut dukungan parlemen melemah jika terpilih menjadi presiden. Anies tak khawatir jika hal itu berdampak pada sulitnya mengambil kebijakan bagi seorang pemimpin. Di tengah ramainya pro dan kontra soal pelaksanaan debat maupun kehadiran baca pres di kampus, baca pres Anies Baswedan Jutu menyambangi Universitas Indonesia. Kunjungannya pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023 itu pun disambut meriah oleh para mahasiswa. Bahkan mereka menyambut Anies Baswedan dengan yel-yel ucapan terima kasih. Kedatangan Anies Baswedan ke Universitas Indonesia untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa FISIP UI. Seusai memberikan kuliah, Anies rupanya tidak langsung bergegas meninggalkan kampus. Ia tampak mendatangi para mahasiswa yang berkumpul di kantin kampus. Kedatangan Anies itu rupanya disambut antusias para mahasiswa yang di sana. Mereka terlihat bersemangat dan menyanyikan yel-yel kebanggaan. Terima kasih Anies Baswedan. Terima kasih Anies Baswedan, dari kami. FISIP UI, yel-yel mahasiswa FISIP UI meramaikan suasana kantin pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Dikawal isunya oleh negara. Dalam hal ini, mari kita berfokus kepada komitmen Indonesia dalam mewujudkan hak asasi manusia. Per Maret 2023 lalu, Indonesia telah secara resmi merilis poin-poin rekomendasi dari Universal Periodic Review, yang dimana salah satu rekomendasi tersebut diterima oleh Indonesia, yaitu untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan juga VPIC atau Free Prior Informed Consent bila ada program pembangunan. Perlu diingat bahwa isu mengenai hak masyarakat adat ini juga seringkali menyebabkan adanya hipermarginalitas, yang dimana kelompok yang disasar rentan berlapis, meliputi kelompok rentan seperti orang tua, perempuan, anak-anak, bahkan hingga disabilitas. Kita sudah memiliki RUU Masyarakat Adat yang bahkan telah masuk di Prolegnas 2024. Namun, isu yang cukup disoroti oleh beberapa akademisi dan juga aktivis yang bergerak di isu ini adalah definisi serta diksi pemaknaan dari masyarakat adat itu sendiri yang seringkali masih bersifat begitu kriterial, seperti adanya sekelompok orang yang hidup secara turun-menurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan pelindungan dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan perata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
Namun, bagaimana dengan kelompok masyarakat adat yang tidak tercakup di dalam definisi tersebut? Contohnya, kita bisa melihat bahwa ada masyarakat suku Pasar Balik yang sebagai kelompok kecil yang terdampak dari adanya pembangunan IKN yang bahkan tidak dapat memperjuangkan hak-haknya hanya karena mereka tidak masuk ke dalam definisi masyarakat yang berlaku karena adanya realitas demografis dan juga geografis yang lebih beragam yang belum dapat diakui ke dalam definisi masyarakat adat yang begitu kriterial tadi. Bagaimana kiranya menurut Bapak negara bisa memfasilitasi serta mengantisipasi hal tersebut dan apa yang seharusnya negara lakukan dan dengan melakukan langkah yang konkret seperti apa? Itu pertanyaan pertama terkait masyarakat adat. Yang kedua, merujuk ke materi tadi juga, Bapak Anies tadi melihat bahwa untuk mencapai persatuan di Indonesia ada 3 variabel utama yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Di antaranya adalah kebutuhan pokok, akses pendidikan, dan juga kesetaraan. Saya tertarik untuk berfokus kepada poin pemerataan akses kesehatan. Salah satu isu yang masih urgent hingga sekarang adalah realitas akses menuju aborsi yang sehat dan aman bagi setiap kelompok. Dalam hal ini, pada Maret 2023 lalu, Indonesia juga lagi-lagi telah menyatakan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi UPR atas harmonisasi UU dan juga kebijakan untuk memastikan akses kepada pelayanan aborsi yang aman. Apabila merujuk kepada UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, memang telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dengan adanya pengecualian. Yang pertama, adanya indikasi medical condition, yang kedua kehamilan akibat perkosaan. Namun untuk persyaratan kedua di mana aborsi bisa dilakukan apabila ada perkosaan masih juga dilandasi oleh persyaratan bahwa aborsi oleh korban perkosaan hanya dapat dilakukan atas syarat 40 hari setelah menstruasi. Tentunya hal ini masih menjadi perdebatan sebab bagaimana jika kehamilan baru diketahui misalkan 1 hari sebelum menstruasi. Bagaimana dengan perempuan yang dipaksa dan ditekan atas berbagai faktor relasi kuasa untuk tidak menggugurkan janin hasil perkosaannya. Bagaimana jika hal ini terjadi kepada para korban yang masih anak sekolah yang harus melahirkan dan membesarkan anak yang bahkan mereka tidak ingin lahirkan dan besarkan? Apakah kemudian persyaratan-persyaratan dalam hal ini, dalam pengecualian ini hakikatnya telah merepresentasikan komitmen negara untuk mengawal isu kesehatan reproduksi dan seksual di Indonesia secara menyeluruh? Bagaimana tanggapan Bapak Anies terhadap hal ini dan apakah langkah konkret seperti apa yang menurut Bapak bisa lakukan oleh Indonesia untuk membenahi situasi seperti ini? Untuk pertanyaan yang terakhir, apabila tadi kita sudah berfokus kepada poin kesehatan, saya ingin mencoba untuk berfokus pada akses pendidikan dan kesehatan. Saya percaya bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk subjektivitas, persepsi, serta kesadaran semua individu mengenai pentingnya hak atas akses menuju kesehatan, serta akses terhadap perawatan dan kesehatan itu sendiri. Kini mari kita berkaca kepada realitas tersebut di sektor pendidikan. Sudah cukup waktunya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya Raka. Saya 2 pertanyaan yang tajam ya. Yang pertama menyangkut hak-hak masyarakat adat. Kebetulan sudah ada undang-undang mengenai hak-hak masyarakat adat. Tetapi cakupan dari undang-undang tadi barangkali justru mengeksklud kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang kedua saya rasa terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Secara khusus tadi ada kasus-kasus yang terkait dengan misalnya aborsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berikut problema-problemanya. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi Raka Ayu ya. Terima kasih pertanyaannya, komentarnya, dan kalau boleh saya coba mendekati persoalan masyarakat tadi setara dengan pengalaman kami. Kebetulan pengalaman kami bertugas di Jakarta itu di kawasan yang ada jenis masyarakat kompleks kelas menengah dan ada jenis masyarakat kampung yang di situ secara status sosial ekonomi itu lebih rendah. Dan kemudian kampung juga ada kampung yang lebih padat kumuh. Nah, apa yang ini kebetulan pas sebelum masuk dengan Prof. Aziz saya sempat cerita. Cara mendekatinya, nomor 1, pemerintah jangan merasa karena punya kewenangan maka memerintah dengan selera. Tapi pemerintah itu, kewenangan itu digunakan untuk mengambil keputusan yang mendasarkan pada 4 prinsip. Ini pendekatannya. 1 adalah prinsip keadilan kesetaraan. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, data, informasi, sains. Yang keempat, undang-undang regulasi. Urutannya begitu Raka, bukan dibalik. Karena kalau dibalik pakai undang-undang dulu, aturan, maka seluruhnya hilang.
Prinsipnya begitu. Lalu di dalam proses formulasi kebijakan jangan berpretensi seperti tahu semua solusi atas semua masalah. Itu penting sekali. Ya memang kami memegang tanda tangan, tapi bukan berarti memegang pengetahuan. Bukan berarti mengetahui semua detail konsekuensi dari setiap kebijakan. Lalu apa yang terkait dengan kampung nih contohnya? Maka kita libatkan, tadi saya ceritakan nih, di ruangan pas belum kesini, satu, akademisi, peneliti, akademisi. Yang kedua, aktivis yang berada di dalam kancah ini. Aktivisnya, aktivis sosial, NGO-NGO yang terlibat. Yang ketiga adalah libatkan unsur pemerintah. Yang keempat, unsur masyarakatnya di situ. Yang kelima, fasilitator. Sehingga bukan pemerintah fasilitatornya, memang ada pihak lain yang menjadi fasilitator. Pemerintah itu menjadi salah satu unsur. Jadi dua hal tadi itu didekati dengan cara begitu. Bukan dengan seleranya, pikiran saya sendiri, bukan. Tapi justru kumpulkan 4 unsur tadi dengan ada fasilitator, lalu terjadi debate, policy formulation. Dari situ nanti akan yang akan muncul. Nah, itu yang kami kerjakan di Jakarta. Dan apa yang terjadi? Masyarakat kampung pun dengan keputusan-keputusan dibuat itu mereka menyetujui. Kenapa? Karena mereka terlibat di dalam proses, panjang prosesnya, menguji kesabaran semua yang terlibat. Betul-betul jangan dibayangkan sekali pertemuan, puluhan kali pertemuan. Karena masyarakat kampung punya aspirasi yang diantara mereka juga beda-beda, bukan satu. Dan yang menjadi peneliti datang dengan contoh-contoh bagaimana dipraktekkan di negara ini, bagaimana dengan negara ini. Jadi masyarakat adat itu kan bukan hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia. Apa sih tugasnya akademisi? Dia memperkaya perspektif atas opsi. Karena akademisi itu yang punya perspektif komparatif dunia. Kemudian NGO, dia punya perspektif pengalaman di lapangan, dia bisa mengutarakannya lebih sistematis dibandingkan warganya. Lalu warga yang paling punya interestnya di situ. Lalu pemerintah yang punya kewenangan, yang punya fiskal. Nah, ketika itu dibahas, maka solusi yang muncul, solusi yang berkeadilan. Itu pendekatan yang akan saya gunakan menghadapi situasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saking asiknya dengerin dari tadi sudah 5 panelis ya mengajukan pertanyaan dan kemudian kita mendengarkan jawaban-jawaban respons balik dari Pak Anies. Beberapa hal yang saya bisa catat di sini adalah justru Pak Anies menawarkan bagaimana kita melihat dari sisi yang paling bawah terlebih dahulu tadi ya, di komunitas, pada pada kelompok-kelompok yang memang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan itu. Lalu yang terakhir tadi ditegaskan ketika menyusun policy ya, kebijakan memang harus jelas betul-betul ada data secara keilmuan seperti apa dan aturan-aturannya seperti apa. Tadi pelibatan berbagai stakeholder yang tapi yang jelas tadi waktunya jadi nggak cepat ya. Sementara seringkali kita perlu respons untuk policy yang cukup panjang. Nah ini yang harus kemudian kita pelajari sama-sama bagaimana menyelesaikannya. Pak Anies, sudah ada 5 panelis bertanya dan memberikan komentarnya. Apakah berkenan untuk menerima pertanyaan dari floor mahasiswa? Oke, mahasiswa siapkan pertanyaannya. 2 saja, siapkan secara singkat. Saudara Rafka bisa bantu untuk memilih siapa? Mahasiswa baru atau mahasiswa lama? Mahasiswa baru, mahasiswa lama diperbolehkan. Silakan Raka. Baik, Mas Rafka boleh bantu? Silakan. Yang mana? Oke, sebutkan nama dari prodi apa dan angkatannya ya. Silakan. Yang mana Mas Rafka? Mana? Oke. Silakan. Sebelah mana? Makili? Yang nggak pakai jakun melambaikan? Perempuan? Ya Anda. Ya Anda. Ya. Baju putih ya. Satu lagi? Perempuan lagi. Yang kerudung hitam. Silakan. Nanti kita tanya ya. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Haji atas kesempatannya.
dan Mas nama Anies. prodi Ya. secara singkat ya. Baik, perkenalkan nama saya Farel Alfariza Kurniawan dari prodi Ilmu Politik. Panggilannya? Ini buat di sini. Nama panggilannya? Nama panggilannya Farel. Farel. Ya, izin bertanya Mas Anies, apabila Mas Anies terpilih menjadi presiden nantinya, menjadi presiden ke-8, ya, izinkan saya melanjutkan bahwa saat ini sebelum pendaftaran Mas Anies didukung oleh 3 partai yang misalkan nantinya akan terpilih, berarti akan 3 partai menjadi tim pemerintah. Sedangkan Mas Anies pasti punya kebijakan, dan kebijakan pasti ada dasar hukumnya, yaitu undang-undang ataupun peraturan lainnya yang harus disetujui oleh DPR. Apabila misalkan DPR hanya yang mendukung pemerintah adalah 3 berbanding dengan oposisi yang lainnya, bagaimana strategi Mas Anies untuk bisa membuat kebijakan yang bisa diterima oleh seluruh fraksi khususnya di DPR, agar kebijakan-kebijakan yang Mas Anies harapkan ataupun yang dirancang oleh Mas Anies dan tim pemenangan ataupun tim lainnya dalam merancang Indonesia kemana ke masa hadapan itu seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya izin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Irma Josephine dari Ilmu Hubungan Internasional 2023. Sebelumnya dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Saya juga menyadari bahwa ada beberapa pertanyaan daripada para panelis di depan tadi yang belum sempat Bapak jawab, yaitu mengenai strategi diplomatik Indonesia sebagai pemimpin global dan juga mengenai realitas permasalahan aborsi yang belum terselesaikan dan belum mencakup korban-korban kekerasan seksual di Indonesia ini. Terima kasih. Yang kedua, Pak, yang kedua tadi apa, yang global ini? Bukan, yang kedua global. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Al-Kautsar, saya dari jurusan Antropologi Sosial. Oke, baik. Pertanyaan saya yang pertama adalah, jadi Pak, yang seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya kontribusi dalam pemilu itu ibu-ibunya lebih banyak Pak. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau misalnya lagi pada pemilu tuh pasti lebih banyak ibu-ibu yang banyak kontribusi kan, kayak ayo kita pilih Pak Anies, ayo kita pilih bapak-bapak yang lain dan sebagainya. Tapi Pak, apakah sebenarnya para ibu-ibu ini sudah mendapatkan semacam sosialisasi gitu Pak? Sepertinya tuh sebagaimana sih Pak seorang pemimpin yang baik itu seperti apa, dan apa yang sebenarnya Bapak sedang tuju? Dan pertanyaan saya adalah, apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi mengenai untuk memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan nanti kepada ibu-ibu khususnya Pak? Nah, dan berikutnya pertanyaan saya adalah, Pak, kita teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP itu selalu digetolkan gitu ya Pak, bilang katanya kuliah yang jauh jangan lupa pulang.
Tapi gimana kalau misalnya kita ketika pulang sumber dayanya tuh tidak mengkualifikasi kita sebagai seorang mahasiswa, Pak. Jadi kita selalu diberi tahu bahwa ayo pulang, berikan dampak ke negara kita sendiri. Tapi ketika kita pulang, justru kita sebagai SDM yang berkualitas malah disia-siakan, Pak. Jadi bagaimana, Pak, kontribusi negara untuk kita sebagai SDM yang memang berkualitas? Terima kasih. Terima kasih ya, 3 penanya mahasiswa. Pak Anies, kalau panelis-panelisnya yang bertanya saya agak tenang, kalau mahasiswa yang bertanya saya nggak begitu tenang nih Pak Anies. Udah bener Pak, begini Pak, sudah seharusnya seperti ini. Ya, harus begini ya, betul. Harus begini. Terima kasih. Silakan Pak Anies. Ya. Di sini letak serunya kampus, Bu. Jadi ada kebebasan berekspresi. Nah, pertama begini, Farel, terima kasih. Ketika tadi Farel cerita tentang partai yang mengusung, lalu bagaimana nanti mengatur kebijakannya ketika di DPR kemudian berada dalam posisi bukan mayoritas ya. Nah, tentu secara umum kita ingin agar perolehannya di pemilu juga tinggi. Itu prinsip nomor 1. Karena itu yang diperjuangkan bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif. Tapi pada akhirnya kekuatan proposal kebijakan itu pada konten kebijakannya. Ketika kebijakannya itu berorientasi kepada masyarakat banyak, memberikan manfaat, maka eksekutif, pemerintah, itu bisa mengkomunikasikan pada publik dan meminta dukungan publik. Karena untuk kepentingan masyarakat. Nah, kami merasakan ketika di Jakarta dulu, saya mengikuti pilkada tidak bersama dengan pileg. Jadi partai yang mendukung, ada 9 partai di dalam DPRD, dan yang mendukung kami hanya 2. Yang 7 tidak dalam posisi mendukung. Tapi apa yang terjadi? Persuasi, sampaikan gagasan yang tadi saya sampaikan, gagasan-gagasan disampaikan, argumen dibangun, data-data dikumpulkan, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi kita melihat kekuatan ide, kepentingan umum itu sebagai faktor terbesar. Nah, kalau kebijakannya, nih contoh nih, kalau kebijakannya tidak mementingkan kepentingan umum, ya, kemudian dia partisan, maka dia perlu otot politik buat jalan. Karena kalau tidak ada otot politik, ide itu nggak bisa jalan. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan data, dia tidak menggunakan dasar saintifik, karena itu dia butuhnya otot politik. Tapi ide yang baik, ide yang memberikan manfaat pada orang banyak, itu idenya sendiri punya otot gitu. Idenya sendiri punya daya tarik, idenya sendiri bisa jalan. Jadi saya melihat bahwa cara itu yang harus kita gunakan, gitu ya, Farel. Terima kasih. Jadi, nah kemudian pertanyaan yang kedua dari namanya Septi ya, Septi, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan gaji ASN PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara ini. Saya ingin sampaikan, ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. 2 aspek. Aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Ya. Nah, di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, gak jualan, semua itu berada di rumah. Yang asalnya 900.000
yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya sampai sekitar 3,3 juta keluarga. 900.000 itu keluarga. Maaf, 1,6 juta, 1,6 juta yang harus ditangani. Saya coba cek datanya sebentar ya, supaya tidak keliru. Jadi, ketika kemudian jumlahnya melonjak, saya beritahu angka ini karena bergeser. Kalau nggak salah di awal itu 2,4, sesudah itu menjadi 1,6, karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Nah, Anda bayangkan, ketika bantuan sosial yang 900.000 itu, 900.000 keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman, kalau boleh Bung ke BEM, dan itu saya berikan nanti link rekaman, Anda lihat rekamannya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka. Kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan dipotong untuk kredit, bukan. Ini adalah Anda diminta untuk mengurangi, dan bukan gajinya, tapi tunjangan kinerjanya. Dan di Jakarta tunjangan itu cukup besar. Jadi kalau Anda masuk ke Jakarta itu fresh graduate, nilainya bisa 19 juta, bisa lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan lain. Apa? Kita membutuhkan bantuan ini untuk memberikan, karena kita nggak. Jadi dibagi dua, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25% itu hibah, memang diberikan. Potongnya 50%. Lalu 25% langsung tidak dikembalikan, 25% dikembalikan. Nah, jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin, itu pemotongan jadi berat, yang menjadi gula, yang menjadi sembako bagi tetangga-tetangga para ASN yang ada di Jakarta. Itu sebabnya di awal, Prof. Haji, di awal ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan, karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan abdi negara, jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50% itu karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Oke? Nah, 25% harus dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika APB DKI Jakarta sudah kembali. Kenapa? APBD kita 80 triliun, kontraksi, kehilangan kehilangan tinggal 48%, kehilangan 52%. Anda bayangin, tidak pernah ada dalam sejarah. Dan saya merasa bersyukur sekali, Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin di Pemprov DKI Jakarta ketika menghadapi hantaman yang luar biasa itu. Itu pengalaman menghadapi sebuah krisis yang beyond imagination. Kalau Anda, Pak Rektor, Pak Dekan menerima atau hilang 50%, apa yang dikerjakan coba? 50% hilang coba. Saya bersyukur Tuhan mentakdirkan itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk kekayaan pengalaman. Dan sekarang pelan-pelan uang itu harus dikembalikan. Karena hilangnya itu banyak, bayangkan 80 triliun, kehilangan 52%, pelan-pelan itu kembali. Jadi bagi ASN
Yang hari ini belum terima, it's a matter of time, uang itu akan dikembalikan. Begitu APBD-nya kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingatlah bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan karena terdampak oleh COVID. Itu ceritanya. Kemudian yang kedua, yang tadi belum dijawab, itu terkait dengan global itu apa ya tadi global itu Pak? Satu itu yang tadi value based. Value based, strategi diplomasinya itu value based. Kemudian ke depan kita tunjukkan posisi kita. Lalu terkait dengan isu yang terakhir, saya katakan dua-duanya, isu masyarakat adat maupun isu aborsi sama. Bicarakan lengkap. Untuk kepentingan apa? Kepentingan masyarakat adat yang nomor satu. Yang kedua, kepentingan korban, kepentingan perempuan. Jika bicara tentang perempuan, maka bicaranya bukan hanya dalam kasus kecil ini, kasus mikro, tapi bicarakan dari mulai menghormati perempuan, membuat agar mulai dari catcalling itu menjadi sesuatu yang salah, sampai kepada bagaimana kita menghargai perempuan. Saya sering sampaikan, kalau kita lihat ini mindset kita harus diubah, pandang perempuan sebagaimana kita memandang ibu kita. Jadi hormati, hargai, lindungi. Dan di masyarakat ada 4 dari sini, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas. Bila negara memperhatikan 4 itu, maka sisanya yang lain akan lebih baik. Nah, jadi terkait pada aborsi sama. Seperti juga masyarakat adat, kumpulkan siapa saja pakarnya, masyarakat korbannya, NGO yang selama ini menangani para korban. Oke, kemudian unsur pemerintah, lalu kemudian fasilitator, dan disitulah kemudian memunculkan policy option. Tapi ujungnya apa? Kepentingan korban, kepentingan perempuan yang nomor satu. Gitu jawabnya, sama saja dua-duanya. Pak Anies, saya rasa yang terakhir tadi mengenai pendidikan politik atau sosial politik untuk kaum ibu ya, perempuan ya. Ya, terima kasih. Boleh, makasih. Yang terkait terakhir ini, maaf namanya siapa tadi, Pak? Alia. Alia, terima kasih. Jadi ibu adalah faktor yang sangat penting. Menurut saya bukan hanya dalam urusan politik, tapi tiang negara, tiang keluarga, dan penentu sangat mendasar pada pembekalan pendidikan anak-anaknya. Nah, mereka menjadi bukan hanya aktif di dalam aktivitas keluarga, tapi kalau saya melihat pembangunan ke depan terkait kesejahteraan, kita harus mengandalkan peran ibu. Saya mau cerita Jakarta saja, Pak. Apa? PKK. PKK itu instrumental sekali untuk meningkatkan kesejahteraan di keluarga dan di lingkungan. Ada namanya Dasawisma, satu ibu mengelola 10 sampai 20 keluarga yang dalam pantauannya. Kami di Jakarta mengandalkan program-program itu dengan ibu-ibu ujung. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu masyarakatnya dibanding petugas pemerintahan manapun juga. Dia yang paling tahu. Dan ketika kami melakukan sensus, Pak, itu ada namanya Jakarta 1 program data. Itu adalah sebuah program kita mengumpulkan data tentang masyarakat. Kita mengandalkan siapa menjadi enumerator, bukan pemerintah, tapi ibu-ibu PKK. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu jumlah penduduk daripada penduduk dinas Dukcapil kita. Kenapa? Dia tahu rumah ini isinya berapa, rumah itu isinya berapa, kos-kosannya berapa, siapa sehat, siapa sakit. Jadi kami melihat bukan hanya sebagai media untuk sosialisasi, tapi ibu-ibu adalah penggerak pembangunan paling depan dan organisasinya sudah ada. Hanya selama ini pemerintah tidak mengoptimalkan peran ibu dan lewat PKK ini. Padahal seluruh Indonesia ada. Lewat ibu-ibu itu program akan jalan dengan luar biasa. Pasti luar biasa PKK itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Anies. Wah, ini waktunya kok pas banget. 11.30 waktu kita habis ya. Tapi saya ingin sampaikan pada teman-teman para peserta kuliah kebangsaan kita. Pagi ini dari pagi sampai menjelang siang ini kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Anies Rashid Baswedan, sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari panelis dan sudah juga berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung ya, terutama untuk para mahasiswa. Ada beberapa hal yang kita mesti garis bawahi dalam konteks kuliah kebangsaan kita.
kemana arah negara kita dituju. Berdasarkan saya rasa pengalaman Pak Anies di pemerintahan sebagai akademisi, lalu kemudian gagasan-gagasan yang ditawarkan, mudah-mudahan bisa kita lihat jelas. Tapi saya sangat ingin menggarisbawahi aspek yang Pak Anies tadi sampaikan ya. Data harus ada, scientific method untuk kemudian mewujudkan itu menjadi policy, misalnya transform ke policy. Lalu kemudian bagaimana menggagas pentingnya memperhatikan komunitas, bisa komunitas itu bisa perempuan, bisa korban, bisa masyarakat adat, justru bukan dari konsep atau dari peraturannya ya, tapi dari yang menjadi bagian dari subjek yang akan terpengaruh oleh kebijakan itu sendiri. Terakhir saya ingin ucapkan terima kasih sekali untuk Pak Anies atas kesediaannya berbagi pengalaman, gagasan dan wawasannya kepada mahasiswa dan sivitas akademika di FISIP UI. Saya akhiri sesi kuliah kebangsaan hari ini dan kemudian saya serahkan kembali kepada para MC. Silakan. Luar biasa sekali. Hadirin, kita telah bersama-sama menyaksikan jalannya sesi diskusi serta tanya jawab antara panelis dengan pembicara. Ya. Kalau boleh sebelum akhiri saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada para panelis, terima kasih Pak Dekan, dan juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman mahasiswa. Kami sampaikan sedikit Pak, di kampus kita harus menjaga critical thinking, dan di kampus kita harus menjaga nyali untuk tetap bertanya secara kritis dengan siapapun di forum apapun. Jangan sampai nyali itu hilang, dan jangan pernah mandang ini personal, bukan. Semakin tajam pertanyaan, maka merangsang yang ditanya untuk memberikan jawaban yang lebih baik. Kalau main baseball, mau dikasih softball, Anda nggak bisa hit home run. Anda harus terima lemparan bola yang keras, dari situ Anda baru bisa pukul yang hit dan home run. Jadi, pertanyaan kritis, pertanyaan keras, justru itu yang dibutuhkan. Karena itulah yang akan membuat semua yang berada di ruangan ini dan ikut menyaksikan dari jauh. Bakal calon Presiden Anies Baswedan melakukan diskusi bersama dengan dosen dan mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Diskusi itu digelar di FISIP UI pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies dibantai berbagai pertanyaan terkait visi misi Anies dalam maju Pilpres 2024. Dalam diskusi itu Anies mengaku tidak takut dukungan parlemen melemah jika terpilih menjadi presiden. Anies tak khawatir jika hal itu berdampak pada sulitnya mengambil kebijakan bagi seorang pemimpin. Di tengah ramainya pro dan kontra soal pelaksanaan debat maupun kehadiran baca pres di kampus, baca pres Anies Baswedan Jutu menyambangi Universitas Indonesia. Kunjungannya pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023 itu pun disambut meriah oleh para mahasiswa. Bahkan mereka menyambut Anies Baswedan dengan yel-yel ucapan terima kasih. Kedatangan Anies Baswedan ke Universitas Indonesia untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa FISIP UI. Seusai memberikan kuliah, Anies rupanya tidak langsung bergegas meninggalkan kampus. Ia tampak mendatangi para mahasiswa yang berkumpul di kantin kampus. Kedatangan Anies itu rupanya disambut antusias para mahasiswa yang di sana. Mereka terlihat bersemangat dan menyanyikan yel-yel kebanggaan. Terima kasih Anies Baswedan. Terima kasih Anies Baswedan, dari kami. FISIP UI, yel-yel mahasiswa FISIP UI meramaikan suasana kantin pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Dikawal isunya oleh negara. Dalam hal ini, mari kita berfokus kepada komitmen Indonesia dalam mewujudkan hak asasi manusia. Per Maret 2023 lalu, Indonesia telah secara resmi merilis poin-poin rekomendasi dari Universal Periodic Review, yang dimana salah satu rekomendasi tersebut diterima oleh Indonesia, yaitu untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan juga VPIC atau Free Prior Informed Consent bila ada program pembangunan. Perlu diingat bahwa isu mengenai hak masyarakat adat ini juga seringkali menyebabkan adanya hipermarginalitas, yang dimana kelompok yang disasar rentan berlapis, meliputi kelompok rentan seperti orang tua, perempuan, anak-anak, bahkan hingga disabilitas.
Kita sudah memiliki RUU Masyarakat Adat yang bahkan telah masuk di Prolegnas 2024. Namun, isu yang cukup disoroti oleh beberapa akademisi dan juga aktivis yang bergerak di isu ini adalah definisi serta diksi pemaknaan dari masyarakat adat itu sendiri yang seringkali masih bersifat begitu kriterial, seperti adanya sekelompok orang yang hidup secara turun-menurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan pelindungan dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan perata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Namun, bagaimana dengan kelompok masyarakat adat yang tidak tercakup di dalam definisi tersebut? Contohnya, kita bisa melihat bahwa ada masyarakat suku Pasar Balik yang sebagai kelompok kecil yang terdampak dari adanya pembangunan IKN yang bahkan tidak dapat memperjuangkan hak-haknya hanya karena mereka tidak masuk ke dalam definisi masyarakat yang berlaku, karena adanya realitas demografis dan juga geografis yang lebih beragam yang belum dapat diakui ke dalam definisi masyarakat adat yang begitu kriterial tadi. Bagaimana kiranya menurut Bapak negara bisa memfasilitasi serta mengantisipasi hal tersebut, dan apa yang seharusnya negara lakukan dan dengan melakukan langkah yang konkret seperti apa? Itu pertanyaan pertama terkait masyarakat adat. Yang kedua, merujuk ke materi tadi juga, Bapak Anies tadi melihat bahwa untuk mencapai persatuan di Indonesia ada 3 variabel utama yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Di antaranya adalah kebutuhan pokok, akses pendidikan, dan juga kesetaraan. Saya tertarik untuk berfokus kepada poin pemerataan akses kesehatan. Salah satu isu yang masih urgent hingga sekarang adalah realitas akses menuju aborsi yang sehat dan aman bagi setiap kelompok. Dalam hal ini, pada Maret 2023 lalu, Indonesia juga lagi-lagi telah menyatakan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi UPR atas harmonisasi UU dan juga kebijakan untuk memastikan akses kepada pelayanan aborsi yang aman. Apabila merujuk kepada UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, memang telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dengan adanya pengecualian. Yang pertama, adanya indikasi medical condition, yang kedua kehamilan akibat perkosaan. Namun untuk persyaratan kedua, di mana aborsi bisa dilakukan apabila ada perkosaan, masih juga dilandasi oleh persyaratan bahwa aborsi oleh korban perkosaan hanya dapat dilakukan atas syarat 40 hari setelah menstruasi. Tentunya hal ini masih menjadi perdebatan, sebab bagaimana jika kehamilan baru diketahui misalkan 1 hari. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Raka. Saya 2 pertanyaan yang tajam ya. Yang pertama menyangkut hak-hak masyarakat adat. Kebetulan sudah ada undang-undang mengenai hak-hak masyarakat adat, tetapi cakupan dari undang-undang tadi barangkali justru mengeksklud kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang kedua, saya rasa terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Secara khusus tadi ada kasus-kasus yang terkait dengan misalnya aborsi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan berikut problema-problemanya. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi Raka Ayu ya, terima kasih pertanyaannya, komentarnya, dan kalau boleh saya coba mendekati persoalan masyarakat tadi setara dengan pengalaman kami. Kebetulan pengalaman kami bertugas di Jakarta itu di kawasan yang ada jenis masyarakat kompleks kelas menengah dan ada jenis masyarakat kampung yang di situ secara status sosial ekonomi itu lebih rendah. Dan kemudian kampung juga ada kampung yang lebih padat kumuh. Nah, apa yang ini kebetulan pas sebelum masuk dengan Prof. Aziz saya sempat cerita. Cara mendekatinya, nomor 1, pemerintah jangan merasa karena punya kewenangan maka memerintah dengan selera. Tapi pemerintah itu, kewenangan itu digunakan untuk mengambil keputusan yang mendasarkan pada 4 prinsip. Ini pendekatannya. 1 adalah prinsip keadilan kesetaraan. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, data, informasi, sains. Yang keempat, undang-undang regulasi. Urutannya begitu Raka, bukan dibalik. Karena kalau dibalik pakai undang-undang dulu, aturan, maka seluruhnya hilang. Prinsipnya begitu. Lalu, di dalam proses formulasi kebijakan, jangan berpretensi seperti tahu semua solusi atas semua masalah. Itu penting sekali. Ya memang kami memegang tanda tangan, tapi bukan berarti memegang pengetahuan. Bukan berarti mengetahui semua detail konsekuensi dari setiap kebijakan. Lalu apa yang terkait dengan kampung nih contohnya? Maka kita libatkan, tadi saya ceritakan nih, di ruangan pas belum kesini. 1, akademisi, peneliti, akademisi. Yang kedua, aktivis yang berada di dalam
kancah ini. Aktivis sosial, NGO yang terlibat. Yang ketiga adalah libatkan unsur pemerintah. Yang keempat, unsur masyarakatnya di situ. Yang kelima, fasilitator. Sehingga bukan pemerintah fasilitatornya, memang ada pihak lain yang menjadi fasilitator. Pemerintah itu menjadi salah satu unsur. Jadi dua hal tadi itu didekati dengan cara begitu. Bukan dengan seleranya, pikiran saya sendiri, bukan. Tapi justru kumpulkan 4 unsur tadi dengan ada fasilitator, lalu terjadi debate, policy formulation. Dari situ nanti akan yang akan muncul. Nah, itu yang kami kerjakan di Jakarta. Dan apa yang terjadi? Masyarakat kampung pun dengan keputusan-keputusan dibuat itu mereka menyetujui. Kenapa? Karena mereka terlibat di dalam proses, panjang prosesnya. Menguji kesabaran semua yang terlibat. Betul-betul jangan dibayangkan sekali pertemuan, puluhan kali pertemuan. Karena masyarakat kampung punya aspirasi yang diantara mereka juga beda-beda. Bukan satu. Dan yang menjadi peneliti datang dengan contoh-contoh bagaimana dipraktekkan di negara ini, bagaimana dengan tari ini. Jadi masyarakat adat itu kan bukan hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia. Apa sih tugasnya akademisi? Dia memperkaya perspektif atas opsi. Karena akademisi itu yang punya perspektif komparatif dunia. Kemudian NGO, dia punya perspektif pengalaman di lapangan, dia bisa mengutarakannya lebih sistematis dibandingkan warganya. Lalu warga yang paling punya interestnya di situ. Lalu pemerintah yang punya kewenangan, yang punya fiskal. Nah, ketika itu dibahas, maka solusi yang muncul, solusi yang berkeadilan. Itu pendekatan yang akan saya gunakan menghadapi situasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saking asiknya dengerin dari tadi sudah 5 panelis ya mengajukan pertanyaan dan kemudian kita mendengarkan jawaban-jawaban respons balik dari Pak Anies. Beberapa hal yang saya bisa catat di sini adalah justru Pak Anies menawarkan bagaimana kita melihat dari sisi yang paling bawah terlebih dahulu tadi ya, di komunitas, pada pada kelompok-kelompok yang memang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan itu. Lalu yang terakhir tadi ditegaskan ketika menyusun policy ya, kebijakan memang harus jelas betul-betul ada data secara keilmuan seperti apa dan aturan-aturannya seperti apa. Tadi pelibatan berbagai stakeholder yang tapi yang jelas tadi waktunya jadi nggak cepat ya. Sementara seringkali kita perlu respons untuk policy yang cukup panjang. Nah, ini yang harus kemudian kita pelajari sama-sama bagaimana menyelesaikannya. Pak Anies, sudah ada 5 panelis bertanya dan memberikan komentarnya. Apakah berkenan untuk menerima pertanyaan dari floor mahasiswa? Oke, mahasiswa, siapkan pertanyaannya. 2 saja, siapkan secara singkat. Saudara Rafka bisa bantu untuk memilih siapa? Mahasiswa baru atau mahasiswa lama? Mahasiswa baru, mahasiswa lama diperbolehkan. Silakan, Raka. Baik, Mas Rafka boleh bantu? Silakan. Yang mana? Oke, sebutkan nama dari prodi apa dan angkatannya ya. Silakan. Yang mana, Mas Rafka? Mana? Oke. Silakan. Sebelah mana? Makili? Yang nggak pakai jakun melambaikan? Perempuan? Ya, Anda. Ya, Anda. Ya. Baju putih ya. Satu lagi? Perempuan lagi. Yang kerudung hitam. Silakan. Nanti kita tanya ya. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Haji atas kesempatannya. Dan nama, Mas Anies. prodi, ya. secara singkat ya. Baik, perkenalkan nama saya Farel Alfariza Kurniawan dari Prodi Ilmu Politik. Panggilannya? Ini buat di sini. Nama panggilannya? Nama panggilannya Farel. Farel. Ya, izin bertanya Mas Anies, apabila Mas Anies terpilih menjadi presiden nantinya, menjadi presiden ke-8, ya, izinkan saya melanjutkan bahwa saat ini sebelum pendaftaran Mas Anies didukung oleh 3 partai yang misalkan nantinya akan terpilih
yang nantinya akan terpilih berarti akan 3 partai menjadi tim pemerintah. Sedangkan Mas Anies pasti punya kebijakan, dan kebijakan pasti ada dasar hukumnya, yaitu undang-undang ataupun peraturan lainnya yang harus disetujui oleh DPR. Apabila misalkan DPR hanya yang mendukung pemerintah adalah 3 berbanding dengan oposisi yang lainnya, apakah bagaimana strategi Mas Anies untuk bisa membuat kebijakan yang bisa diterima oleh seluruh fraksi khususnya di DPR, agar kebijakan-kebijakan yang Mas Anies harapkan ataupun yang dirancang oleh Mas Anies dan tim pemenangan ataupun tim lainnya dalam merancang Indonesia kemana ke masa hadapan itu seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya izin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Irma Josephine dari Ilmu Hubungan Internasional 2023. Sebelumnya dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Saya juga menyadari bahwa ada beberapa pertanyaan daripada para panelis di depan tadi yang belum sempat Bapak jawab, yaitu mengenai strategi diplomatik Indonesia sebagai pemimpin global dan juga mengenai realitas permasalahan aborsi yang belum terselesaikan dan belum mencakup korban-korban kekerasan seksual di Indonesia ini. Terima kasih. Yang kedua, Pak, yang kedua tadi apa yang global ini? Bukan yang kedua global. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Al-Kautsar, saya dari jurusan Antropologi Sosial. Oke, baik. Pertanyaan saya yang pertama adalah, jadi Pak, yang seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya kontribusi dalam pemilu itu ibu-ibunya lebih banyak Pak. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau misalnya lagi pada pemilu tuh pasti lebih banyak ibu-ibu yang banyak kontribusi kan, kayak ayo kita pilih Pak Anies, ayo kita pilih bapak-bapak yang lain dan sebagainya. Tapi Pak, apakah sebenarnya para ibu-ibu ini sudah mendapatkan semacam sosialisasi gitu Pak? Sepertinya tuh sebagaimana sih Pak seorang pemimpin yang baik itu seperti apa, dan apa yang sebenarnya Bapak sedang tuju? Dan pertanyaan saya adalah, apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi mengenai untuk memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan nanti kepada ibu-ibu khususnya Pak? Nah, dan berikutnya pertanyaan saya adalah, Pak, kita teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP itu selalu digetolkan gitu ya Pak, bilang katanya kuliah yang jauh jangan lupa pulang. Tapi gimana kalau misalnya kita ketika pulang sumber dayanya tuh tidak mengkualifikasi kita sebagai seorang mahasiswa Pak? Jadi kita selalu diberi tahu bahwa ayo pulang, berikan dampak ke negara kita sendiri. Tapi ketika kita pulang justru kita sebagai SDM yang berkualitas malah disia-siakan Pak. Jadi bagaimana Pak kontribusi negara untuk kita sebagai SDM yang memang berkualitas? Terima kasih. Terima kasih ya, 3 penanya mahasiswa.
Pak Anies, kalau panelis-panelisnya yang bertanya saya agak tenang, kalau mahasiswa yang bertanya saya nggak begitu tenang nih Pak Anies. Udah bener Pak, begini Pak, sudah seharusnya seperti ini. Ya, harus begini ya, betul. Harus begini. Terima kasih. Silakan Pak Anies. Ya. Di sini letak serunya kampus, Bu. Jadi ada kebebasan berekspresi. Nah, pertama begini, Farel, terima kasih. Ketika tadi Farel cerita tentang partai yang mengusung, lalu bagaimana nanti mengatur kebijakannya ketika di DPR kemudian berada dalam posisi bukan mayoritas ya. Nah, tentu secara umum kita ingin agar perolehannya di pemilu juga tinggi. Itu prinsip nomor satu, karena itu yang diperjuangkan bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif. Tapi pada akhirnya kekuatan proposal kebijakan itu pada konten kebijakannya. Ketika kebijakannya itu berorientasi kepada masyarakat banyak, memberikan manfaat, maka eksekutif, pemerintah, itu bisa mengkomunikasikan pada publik dan meminta dukungan publik. Karena untuk kepentingan masyarakat. Nah, kami merasakan ketika di Jakarta dulu, saya mengikuti pilkada tidak bersama dengan pileg. Jadi partai yang mendukung, ada 9 partai di dalam DPRD, dan yang mendukung kami hanya 2. Yang 7 tidak dalam posisi mendukung. Tapi apa yang terjadi? Persuasi, sampaikan gagasan yang tadi saya sampaikan, gagasan disampaikan, argumen dibangun, data-data dikumpulkan, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi kita melihat kekuatan ide, kepentingan umum itu sebagai faktor terbesar. Nah, kalau kebijakannya, nih contoh nih, kalau kebijakannya tidak mementingkan kepentingan umum, ya, kemudian dia partisan, maka dia perlu otot politik buat jalan. Karena kalau tidak ada otot politik, ide itu nggak bisa jalan. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan data, dia tidak menggunakan dasar saintifik, karena itu dia butuhnya otot politik. Tapi ide yang baik, ide yang memberikan manfaat pada orang banyak, itu idenya sendiri punya otot, gitu. Idenya sendiri punya daya tarik, idenya sendiri bisa jalan. Jadi saya melihat bahwa cara itu yang harus kita gunakan, gitu ya, Farel. Terima kasih. Jadi, nah kemudian pertanyaan yang kedua dari namanya Septi ya, Septi, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan gaji ASN PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara ini. Saya ingin sampaikan, ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. 2 aspek. Aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Ya. Nah, di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, nggak jualan, semua itu berada di rumah. Yang asalnya 900.000 yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya sampai sekitar 3,3 juta keluarga. 900.000 itu keluarga. Maaf. 1,6 juta, 1,6 juta yang harus ditangani. Saya coba cek datanya sebentar ya, supaya tidak keliru. Jadi, ketika kemudian jumlahnya melonjak,
saya beritahu angka ini karena bergeser. Kalau nggak salah di awal itu 2,4, sesudah itu menjadi 1,6 karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Nah, Anda bayangkan ketika bantuan sosial yang 900.000 itu 900.000 keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman, kalau boleh Bung ke BEM, dan itu saya berikan nanti link rekaman dan lihat rekamannya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka. Kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan dipotong untuk kredit, bukan. Ini adalah Anda diminta untuk mengurangi, dan bukan gajinya, tapi tunjangan kinerjanya. Dan di Jakarta, tunjangan itu cukup besar. Jadi kalau Anda masuk ke Jakarta, itu fresh graduate, nilainya bisa 19 juta. Bisa lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan lain. Apa? Kita membutuhkan bantuan ini untuk memberikan, karena kita nggak. Jadi dibagi dua. 25% dihibahkan, 25% ditahan dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25% itu hibah, memang diberikan. Potongnya 50%. Lalu 25% langsung tidak dikembalikan, 25% dikembalikan. Nah, jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin, itu pemotongan jadi berat, yang menjadi gula, yang menjadi sembako bagi tetangga-tetangga para ASN yang ada di Jakarta. Itu sebabnya di awal, Prof. Haji, di awal ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan, karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan abdi negara, jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50% itu karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Oke? Nah, 25% harus dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika APB DKI Jakarta sudah kembali. Kenapa? APBD kita 80 triliun, kontraksi, kehilangan kehilangan tinggal 48%, kehilangan 52%. Anda bayangin, tidak pernah ada dalam sejarah. Dan saya merasa bersyukur sekali, Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin di Pemprov DKI Jakarta ketika menghadapi hantaman yang luar biasa itu. Itu pengalaman menghadapi sebuah krisis yang beyond imagination. Kalau Anda, Pak Rektor, Pak Dekan menerima atau hilang 50%, apa yang dikerjakan coba? 50% hilang coba. Saya bersyukur Tuhan mentakdirkan itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk kekayaan pengalaman. Dan sekarang pelan-pelan uang itu harus dikembalikan. Karena hilangnya itu banyak. Bayangkan 80 triliun, kehilangan 52%, pelan-pelan itu kembali. Jadi bagi ASN yang hari ini belum terima, it's a matter of time, uang itu akan dikembalikan. Begitu APBD-nya kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingatlah bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan karena terdampak oleh COVID. Itu ceritanya. Kemudian yang kedua, yang tadi belum dijawab, itu terkait dengan global itu apa ya tadi global itu Pak? Satu itu yang tadi value based, strategi diplomasinya itu value based. Kemudian
ke depan kita tunjukkan posisi kita. Lalu terkait dengan isu yang terakhir, saya katakan dua-duanya, isu masyarakat adat maupun isu aborsi sama. Bicarakan lengkap. Untuk kepentingan apa? Kepentingan masyarakat adat yang nomor satu. Yang kedua, kepentingan korban, kepentingan perempuan. Jika bicara tentang perempuan, maka bicaranya bukan hanya dalam kasus kecil ini, kasus mikro, tapi bicarakan dari mulai menghormati perempuan, membuat agar mulai dari catcalling itu menjadi sesuatu yang salah, sampai kepada bagaimana kita menghargai perempuan. Saya sering sampaikan, kalau kita lihat ini mindset kita harus diubah, pandang perempuan sebagaimana kita memandang ibu kita. Jadi hormati, hargai, lindungi. Dan di masyarakat ada 4 dari sini, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas. Bila negara memperhatikan 4 itu, maka sisanya yang lain akan lebih baik. Nah, jadi terkait pada aborsi sama. Seperti juga masyarakat adat, kumpulkan siapa saja pakarnya, masyarakat korbannya, NGO yang selama ini menangani para korban. Oke, kemudian unsur pemerintah, lalu kemudian fasilitator, dan disitulah kemudian memunculkan policy option. Tapi ujungnya apa? Kepentingan korban, kepentingan perempuan yang nomor 1. Gitu jawabnya, sama saja dua-duanya. Pak Anies, saya rasa yang terakhir tadi mengenai pendidikan politik atau sosial politik untuk kaum ibu ya, perempuannya. Ya, terima kasih. Boleh, makasih. Yang terkait terakhir ini, maaf namanya siapa tadi, Pak? Walia. Alia, terima kasih. Jadi ibu adalah faktor yang sangat penting. Menurut saya bukan hanya dalam urusan politik, tapi tiang negara, tiang keluarga, dan penentu sangat mendasar pada pembekalan pendidikan anak-anaknya. Nah, mereka menjadi bukan hanya aktif di dalam aktivitas keluarga, tapi kalau saya melihat pembangunan ke depan terkait kesejahteraan, kita harus mengandalkan peran ibu. Saya mau cerita Jakarta saja, Pak. Apa? PKK. PKK itu instrumental sekali untuk meningkatkan kesejahteraan di keluarga dan di lingkungan. Ada namanya Dasa Wisma, satu ibu mengelola 10 sampai 20 keluarga yang dalam pantauannya. Kami di Jakarta mengandalkan program-program itu dengan ibu-ibu ujung. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu masyarakatnya dibanding petugas pemerintahan manapun juga. Dia yang paling tahu. Dan ketika kami melakukan sensus, Pak, itu ada namanya Jakarta 1 program data. Itu adalah sebuah program kita mengumpulkan data tentang masyarakat. Kita mengandalkan siapa menjadi enumerator, bukan pemerintah, tapi ibu-ibu PKK. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu jumlah penduduk daripada penduduk dinas Dukcapil kita. Kenapa? Dia tahu rumah ini isinya berapa, rumah itu isinya berapa, kos-kosannya berapa, siapa sehat, siapa sakit. Jadi kami melihat bukan hanya sebagai media untuk sosialisasi, tapi ibu-ibu adalah penggerak pembangunan paling depan dan organisasinya sudah ada. Hanya selama ini pemerintah tidak mengoptimalkan peran ibu dan lewat PKK ini. Padahal seluruh Indonesia ada. Lewat ibu-ibu itu program akan jalan dengan luar biasa. Pasti luar biasa PKK itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Anies. Wah, ini waktunya kok pas banget. 11.30 waktu kita habis ya. Tapi saya ingin sampaikan pada teman-teman para peserta kuliah kebangsaan kita pagi ini, dari pagi sampai menjelang siang ini, kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Anies Rashid Baswedan, sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari panelis, dan sudah juga berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung ya, terutama untuk para mahasiswa. Ada beberapa hal yang kita mesti garis bawahi dalam konteks kuliah kebangsaan kita, kemana arah negara kita dituju. Berdasarkan saya rasa pengalaman Pak Anies di pemerintahan sebagai akademisi, lalu kemudian gagasan-gagasan yang ditawarkan, mudah-mudahan bisa kita lihat jelas. Tapi saya sangat ingin menggarisbawahi aspek yang Pak Anies tadi sampaikannya. Data harus ada, scientific method untuk kemudian mewujudkan itu menjadi policy, misalnya transform ke policy. Lalu kemudian bagaimana menggagas pentingnya memperhatikan komunitas,
bisa komunitas itu bisa perempuan, bisa korban, bisa masyarakat adat, justru bukan dari konsep atau dari peraturannya ya, tapi dari yang menjadi bagian dari subjek yang akan terpengaruh oleh kebijakan itu sendiri. Terakhir saya ingin ucapkan terima kasih sekali untuk Pak Anies atas kesediaannya berbagi pengalaman, gagasan dan wawasannya kepada mahasiswa dan sivitas akademika di FISIP UI. Saya akhiri sesi kuliah kebangsaan hari ini dan kemudian saya serahkan kembali kepada para MC. Silakan. Luar biasa sekali. Hadirin, kita telah bersama-sama menyaksikan jalannya sesi diskusi serta tanya jawab antara panelis dengan pembicara. Ya. Kalau boleh sebelum akhiri saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada para panelis, terima kasih Pak Dekan, dan juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman mahasiswa. Kami sampaikan sedikit Pak, di kampus kita harus menjaga critical thinking, dan di kampus kita harus menjaga nyali untuk tetap bertanya secara kritis dengan siapapun di forum apapun. Jangan sampai nyali itu hilang, dan jangan pernah mandang ini personal, bukan. Semakin tajam pertanyaan, maka merangsang yang ditanya untuk memberikan jawaban yang lebih baik. Kalau main baseball, mau dikasih softball, Anda nggak bisa hit home run. Anda harus terima lemparan bola yang keras, dari situ Anda baru bisa pukul yang hit dan home run. Jadi pertanyaan kritis, pertanyaan keras, justru itu yang dibutuhkan. Karena itulah yang akan membuat semua yang berada di ruangan ini dan ikut menyaksikan dari jauh. Bakal calon Presiden Anies Baswedan melakukan diskusi bersama dengan dosen dan mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Diskusi itu digelar di FISIP UI pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies dibantai berbagai pertanyaan terkait visi misi Anies dalam maju Pilpres 2024. Dalam diskusi itu Anies mengaku tidak takut dukungan parlemen jika hal itu berdampak pada sulitnya mengambil kebijakan bagi seorang pemimpin. Di tengah ramainya pro dan kontra soal pelaksanaan debat maupun kehadiran baca pres di kampus, baca pres Anies Baswedan Jutu menyambangi Universitas Indonesia. Kunjungannya pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023 itu pun disambut meriah oleh para mahasiswa. Bahkan mereka menyambut Anies Baswedan dengan yel-yel ucapan terima kasih. Kedatangan Anies Baswedan ke Universitas Indonesia untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa FISIP UI. Seusai memberikan kuliah, Anies rupanya tidak langsung bergegas meninggalkan kampus. Ia tampak mendatangi para mahasiswa yang berkumpul di kantin kampus. Kedatangan Anies itu rupanya disambut antusias para mahasiswa yang di sana. Mereka terlihat bersemangat dan menyanyikan yel-yel kebanggaan. Terima kasih Anies Baswedan. Terima kasih Anies Baswedan, dari kami. FISIP UI, yel-yel mahasiswa FISIP UI meramaikan suasana kantin pada Selasa, tanggal 29 Agustus. Dikawal isunya oleh negara. Dalam hal ini, mari kita berfokus kepada komitmen Indonesia dalam mewujudkan hak asasi manusia. Per Maret 2023 lalu, Indonesia telah secara resmi merilis poin-poin rekomendasi dari Universal Periodic Review, yang dimana salah satu rekomendasi tersebut diterima oleh Indonesia, yaitu untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan juga VPIC atau Free Prior Informed Consent bila ada program pembangunan. Perlu diingat bahwa isu mengenai hak masyarakat adat ini juga seringkali menyebabkan adanya hipermarginalitas, yang dimana kelompok yang disasar rentan berlapis, meliputi kelompok rentan seperti orang tua, perempuan, anak-anak, bahkan hingga disabilitas. Kita sudah memiliki RUU Masyarakat Adat yang bahkan telah masuk di Prolegnas 2024. Namun, isu yang cukup disoroti oleh beberapa akademisi dan juga aktivis yang bergerak di isu ini adalah definisi serta diksi pemaknaan dari masyarakat adat itu sendiri yang seringkali masih bersifat begitu kriterial, seperti adanya sekelompok orang yang hidup secara turun-menurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan perlindungan dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan perata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
Namun, bagaimana dengan kelompok masyarakat adat yang tidak tercakup di dalam definisi tersebut? Contohnya, kita bisa melihat bahwa ada masyarakat suku Pasar Balik yang sebagai kelompok kecil yang terdampak dari adanya pembangunan IKN yang bahkan tidak dapat memperjuangkan hak-haknya hanya karena mereka tidak masuk ke dalam definisi masyarakat yang berlaku karena adanya realitas demografis dan juga geografis yang lebih beragam yang belum dapat diakui ke dalam definisi masyarakat adat yang begitu kriterial tadi. Bagaimana kiranya menurut Bapak negara bisa memfasilitasi serta mengantisipasi hal tersebut dan apa yang seharusnya negara lakukan dan dengan melakukan langkah yang konkret seperti apa? Itu pertanyaan pertama terkait masyarakat adat. Yang kedua, merujuk ke materi tadi juga, Bapak Anies tadi melihat bahwa untuk mencapai persatuan di Indonesia ada 3 variabel utama yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Di antaranya adalah kebutuhan pokok, akses pendidikan, dan juga kesetaraan. Saya tertarik untuk berfokus kepada poin pemerataan akses kesehatan. Salah satu isu yang masih urgent hingga sekarang adalah realitas akses menuju aborsi yang sehat dan aman bagi setiap kelompok. Dalam hal ini, pada Maret 2023 lalu, Indonesia juga lagi-lagi telah menyatakan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi UPR atas harmonisasi UU dan juga kebijakan untuk memastikan akses kepada pelayanan aborsi yang aman. Apabila merujuk kepada UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, memang telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dengan adanya pengecualian. Yang pertama, adanya indikasi medical condition, yang kedua kehamilan akibat perkosaan. Namun untuk persyaratan kedua di mana aborsi bisa dilakukan apabila ada perkosaan, masih juga dilandasi oleh persyaratan bahwa aborsi oleh korban perkosaan hanya dapat dilakukan atas syarat 40 hari setelah menstruasi. Tentunya hal ini masih menjadi perdebatan, sebab bagaimana jika kehamilan baru diketahui misalkan 1 hari sebelum menstruasi? Bagaimana dengan perempuan yang dipaksa dan ditekan atas berbagai faktor relasi kuasa untuk tidak menggugurkan janin hasil perkosaannya? Bagaimana jika hal ini terjadi kepada para korban yang masih anak sekolah yang harus melahirkan dan membesarkan anak yang bahkan mereka tidak ingin lahirkan dan besarkan? Apakah kemudian persyaratan-persyaratan dalam hal ini, dalam pengecualian ini, hakikatnya telah merepresentasikan komitmen negara untuk mengawal isu kesehatan reproduksi dan seksual di Indonesia secara menyeluruh? Bagaimana tanggapan Bapak Anies terhadap hal ini, dan apakah langkah konkret seperti apa yang menurut Bapak bisa lakukan oleh Indonesia untuk membenahi situasi seperti ini? Untuk pertanyaan yang terakhir, apabila tadi kita sudah berfokus kepada poin kesehatan, saya ingin mencoba untuk berfokus pada akses pendidikan dan kesehatan. Saya percaya bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk subjektivitas, persepsi, serta kesadaran semua individu mengenai pentingnya hak atas akses menuju kesehatan, serta akses terhadap perawatan dan kesehatan itu sendiri. Kini mari kita berkaca kepada realitas tersebut di sektor pendidikan. Sudah cukup waktunya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Raka. Saya rasa 2 pertanyaan yang tajam ya. Yang pertama menyangkut hak-hak masyarakat adat. Kebetulan sudah ada undang-undang mengenai hak-hak masyarakat adat. Tetapi cakupan dari undang-undang tadi barangkali justru mengeksklud kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang kedua saya rasa terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Secara khusus tadi ada kasus-kasus yang terkait dengan misalnya aborsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berikut problema-problemanya. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi Raka Ayu ya, terima kasih pertanyaannya, komentarnya, dan kalau boleh saya coba mendekati persoalan masyarakat tadi setara dengan pengalaman kami. Kebetulan pengalaman kami bertugas di Jakarta itu di kawasan yang ada jenis masyarakat kompleks kelas menengah dan ada jenis masyarakat kampung yang di situ kelas secara status sosial ekonomi itu lebih rendah. Dan kemudian kampung juga ada kampung yang lebih padat kumuh. Nah, apa yang ini kebetulan pas sebelum masuk dengan Prof. Aziz saya sempat cerita. Cara mendekatinya, nomor 1, pemerintah jangan merasa karena punya kewenangan maka memerintah dengan selera. Tapi memerintah itu, kewenangan itu digunakan untuk mengambil keputusan yang mendasarkan pada 4 prinsip. Ini pendekatan. 1 adalah prinsip keadilan kesetaraan. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, data, informasi, sains. Yang keempat, undang-undang regulasi. Urutannya begitu Raka, bukan dibalik. Karena kalau dibalik pakai undang-undang dulu, aturan, maka seluruhnya hilang. Prinsipnya begitu.
Lalu di dalam proses formulasi kebijakan jangan berpretensi seperti tahu semua solusi atas semua masalah. Itu penting sekali. Ya memang kami memegang tanda tangan, tapi bukan berarti memegang pengetahuan. Bukan berarti mengetahui semua detail konsekuensi dari setiap kebijakan. Lalu apa yang terkait dengan kampung nih contohnya? Maka kita libatkan, tadi saya ceritakan nih, di ruangan pas belum kesini. Satu, akademisi, peneliti, akademisi. Yang kedua, aktivis yang berada di dalam kancah ini. Aktivis sosial, NGO yang terlibat. Yang ketiga adalah libatkan unsur pemerintah. Yang keempat, unsur masyarakatnya di situ. Yang kelima, fasilitator. Sehingga bukan pemerintah fasilitatornya, memang ada pihak lain yang menjadi fasilitator. Pemerintah itu menjadi salah satu unsur. Jadi dua hal tadi itu didekati dengan cara begitu. Bukan dengan seleranya, pikiran saya sendiri, bukan. Tapi justru kumpulkan 4 unsur tadi dengan ada fasilitator, lalu terjadi debate, policy formulation. Dari situ nanti akan yang akan muncul. Nah, itu yang kami kerjakan di Jakarta. Dan apa yang terjadi? Masyarakat kampung pun dengan keputusan-keputusan dibuat itu mereka menyetujui. Kenapa? Karena mereka terlibat di dalam proses, panjang prosesnya. Menguji kesabaran semua yang terlibat. Betul-betul jangan dibayangkan sekali pertemuan, puluhan kali pertemuan. Karena masyarakat kampung punya aspirasi yang diantara mereka juga beda-beda. Bukan satu. Dan yang menjadi peneliti datang dengan contoh-contoh bagaimana dipraktekkan di negara ini, bagaimana dengan negara ini. Jadi masyarakat adat itu kan bukan hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia. Apa sih tugasnya akademisi? Dia memperkaya perspektif atas opsi. Karena akademisi itu yang punya perspektif komparatif dunia. Kemudian NGO, dia punya perspektif pengalaman di lapangan, dia bisa mengutarakannya lebih sistematis dibandingkan warganya. Lalu warga yang paling punya interestnya di situ. Lalu pemerintah yang punya kewenangan, yang punya fiskal. Nah, ketika itu dibahas, maka solusi yang muncul, solusi yang berkeadilan. Itu pendekatan yang akan saya gunakan menghadapi situasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saking asiknya dengerin dari tadi sudah 5 panelis ya mengajukan pertanyaan dan kemudian kita mendengarkan jawaban-jawaban respons balik dari Pak Anies. Beberapa hal yang saya bisa catat di sini adalah justru Pak Anies menawarkan bagaimana kita melihat dari sisi yang paling bawah terlebih dahulu tadi ya, di komunitas, pada pada kelompok-kelompok yang memang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan itu. Lalu yang terakhir tadi ditegaskan ketika menyusun policy ya, kebijakan memang harus jelas betul-betul ada data secara keilmuan seperti apa dan aturan-aturan seperti apa. Tadi pelibatan berbagai stakeholder yang tapi yang jelas tadi waktunya jadi nggak cepat ya. Sementara seringkali kita perlu respons untuk policy yang cukup panjang. Nah ini yang harus kemudian kita pelajari sama-sama bagaimana menyelesaikannya. Pak Anies, sudah ada 5 panelis bertanya dan memberikan komentarnya. Apakah berkenan untuk menerima pertanyaan dari floor mahasiswa? Oke, mahasiswa siapkan pertanyaannya. 2 saja, siapkan secara singkat. Saudara Rafka bisa bantu untuk memilih siapa? Mahasiswa baru atau mahasiswa lama? Mahasiswa baru, mahasiswa lama diperbolehkan. Silakan Raka. Baik, Mas Rafka boleh bantu? Silakan. Yang mana? Oke, sebutkan nama dari prodi apa dan angkatannya ya. Silakan. Yang mana Mas Rafka? Mana? Oke. Silakan. Sebelah mana? Makili? Yang nggak pakai jakun melambaikan? Perempuan? Ya Anda. Ya Anda. Ya. Baju putih ya. Satu lagi? Perempuan lagi. Yang kerudung hitam. Silakan. Nanti kita tanya ya. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Haji atas kesempatannya.
dan Mas nama Anies. prodi Ya. secara singkat ya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Farel Alfariza Kurniawan dari Prodi Ilmu Politik. Panggilannya? Ini buat di sini. Nama panggilannya? Nama panggilannya Ya. Farel. Farel. Ya, izin bertanya Mas Anies, apabila Mas Anies terpilih menjadi presiden nantinya, menjadi presiden ke-8, ya, izinkan saya melanjutkan bahwa saat ini sebelum pendaftaran Mas Anies didukung oleh 3 partai yang misalkan nantinya akan terpilih, berarti akan 3 partai menjadi tim pemerintah. Sedangkan Mas Anies pasti punya kebijakan, dan kebijakan pasti ada dasar hukumnya, yaitu undang-undang ataupun peraturan lainnya yang harus disetujui oleh DPR. Apabila misalkan DPR hanya yang mendukung pemerintah adalah 3, berbanding dengan oposisi yang lainnya, bagaimana strategi Mas Anies untuk bisa membuat kebijakan yang bisa diterima oleh seluruh fraksi khususnya di DPR, agar kebijakan-kebijakan yang Mas Anies harapkan ataupun yang dirancang oleh Mas Anies dan tim pemenangan ataupun tim lainnya dalam merancang Indonesia kemana ke masa hadapan itu seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya izin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Irma Josepin dari Ilmu Hubungan Internasional 2023. Sebelumnya dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Saya juga menyadari bahwa ada beberapa pertanyaan daripada para panelis di depan tadi yang belum sempat Bapak jawab, yaitu mengenai strategi diplomatik Indonesia sebagai pemimpin global dan juga mengenai realitas permasalahan aborsi yang belum terselesaikan dan belum mencakup korban-korban kekerasan seksual di Indonesia ini. Terima kasih. Yang kedua, Pak, yang kedua tadi apa yang global itu? Bukan, yang kedua global itu. Baiklah, sebelumnya saya Alia Al-Kautsar, saya dari jurusan Antropologi Sosial. Oke, baik. Pertanyaan saya yang pertama adalah, jadi Pak, yang seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya kontribusi dalam pemilu itu ibu-ibunya lebih banyak Pak. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau misalnya lagi pada pemilu tuh pasti lebih banyak ibu-ibu yang banyak kontribusi kan, kayak ayo kita pilih Pak Anies, ayo kita pilih bapak-bapak yang lain dan sebagainya. Tapi Pak, apakah sebenarnya para ibu-ibu ini sudah mendapatkan semacam sosialisasi gitu Pak? Sepertinya tuh sebagaimana sih Pak seorang pemimpin yang baik itu seperti apa, dan apa yang sebenarnya Bapak sedang tuju? Dan pertanyaan saya adalah, apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi mengenai untuk memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan nanti kepada ibu-ibu khususnya Pak? Nah, dan berikutnya pertanyaan saya adalah, Pak, kita teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP itu selalu digetolkan gitu ya Pak, bilang katanya kuliah yang jauh jangan lupa pulang. Tapi gimana kalau misalnya kita ketika pulang
sumber dayanya tuh tidak mengkualifikasi kita sebagai seorang mahasiswa, Pak. Jadi kita selalu diberi tahu bahwa ayo pulang, berikan dampak ke negara kita sendiri. Tapi ketika kita pulang, justru kita sebagai SDM yang berkualitas malah disia-siakan, Pak. Jadi bagaimana, Pak, kontribusi negara untuk kita sebagai SDM yang memang berkualitas? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, 3 penanya mahasiswa. Pak Anies, kalau panelis-panelisnya yang bertanya saya agak tenang. Kalau mahasiswa yang bertanya saya nggak begitu tenang nih, Pak Anies. Udah bener Pak, begini Pak. Sudah seharusnya seperti ini. Ya, harus begini ya. Betul. Harus begini. Terima kasih. Silakan Pak Anies. Ya. Di sini letak serunya kampus. Jadi ada kebebasan berekspresi. Nah, pertama begini, Farel, terima kasih. Ketika tadi Farel cerita tentang partai yang mengusung, lalu bagaimana nanti mengatur kebijakannya. Ketika di DPR kemudian berada dalam posisi bukan mayoritas. Ya. Nah, tentu secara umum kita ingin agar perolehannya di pemilu juga tinggi. Itu prinsip nomor 1. Karena itu yang diperjuangkan bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif. Tapi pada akhirnya kekuatan proposal kebijakan itu pada konten kebijakannya. Ketika kebijakannya itu berorientasi kepada masyarakat banyak, memberikan manfaat, maka eksekutif, pemerintah, itu bisa mengkomunikasikan pada publik dan meminta dukungan publik. Karena untuk kepentingan masyarakat. Nah, kami merasakan ketika di Jakarta dulu, saya mengikuti pilkada tidak bersama dengan pileg. Jadi partai yang mendukung, ada 9 partai di dalam DPRD, dan yang mendukung kami hanya 2. Yang 7 tidak dalam posisi mendukung. Tapi apa yang terjadi? Persuasi, sampaikan gagasan yang tadi saya sampaikan, gagasan-gagasan disampaikan, argumen dibangun, data-data dikumpulkan, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi kita melihat kekuatan ide, kepentingan umum itu sebagai faktor terbesar. Nah, kalau kebijakannya, nih contoh nih, kalau kebijakannya tidak mementingkan kepentingan umum, ya, kemudian dia partisan, maka dia perlu otot politik buat jalan. Karena kalau tidak ada otot politik, ide itu nggak bisa jalan. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan data, dia tidak menggunakan dasar saintifik, karena itu dia butuhnya otot politik. Tapi ide yang baik, ide yang memberikan manfaat pada orang banyak, itu idenya sendiri punya otot gitu. Idenya sendiri punya daya tarik, idenya sendiri bisa jalan. Jadi saya melihat bahwa cara itu yang harus kita gunakan, gitu ya, Farel. Terima kasih. Jadi, nah kemudian pertanyaan yang kedua dari namanya Septi ya. Septi, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan gaji ASN PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara ini. Saya ingin sampaikan, ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. 2 aspek. Aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Ya. Nah, di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, nggak jualan, semua itu berada di rumah. Yang asalnya 900.000 yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup,
itu meningkat angkanya sampai sekitar 3,3 juta keluarga. 900.000 itu keluarga. Maaf, 1,6 juta, sorry, 1,6 juta yang harus ditangani. Saya coba cek datanya sebentar ya, supaya tidak keliru. Jadi, ketika kemudian jumlahnya melonjak, saya beritahu angka ini karena bergeser. Kalau nggak salah di awal itu 2,4, sesudah itu menjadi 1,6, karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Nah, Anda bayangkan, ketika bantuan sosial yang 900.000 itu, 900.000 keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman, kalau boleh Bung ke BEM, dan itu saya berikan nanti link rekaman, Anda lihat rekamannya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka. Kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan dipotong untuk kredit, bukan. Ini adalah Anda diminta untuk mengurangi, dan bukan gajinya, tapi tunjangan kinerjanya. Dan di Jakarta, tunjangan itu cukup besar. Jadi kalau Anda masuk ke Jakarta, itu fresh graduate, nilainya bisa 19 juta. Bisa lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan lain. Apa? Kita membutuhkan bantuan ini untuk memberikan, karena kita nggak. Jadi dibagi dua, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25% itu hibah, memang diberikan. Potongnya 50%. Lalu 25% langsung tidak dikembalikan, 25% dikembalikan. Nah, jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin, itu pemotongan jadi beras, yang menjadi gula, yang menjadi sembako bagi tetangga-tetangga para ASN yang ada di Jakarta. Itu sebabnya di awal, Prof. Haji, di awal ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan, karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan abdi negara, jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50% itu karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Oke? Nah, 25% harus dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika APB DKI Jakarta sudah kembali. Kenapa? APBD kita 80 triliun, kontraksi, kehilangan kehilangan tinggal 48%, kehilangan 52%. Anda bayangin, tidak pernah ada dalam sejarah. Dan saya merasa bersyukur sekali, Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin di Pemprov DKI Jakarta ketika menghadapi hantaman yang luar biasa itu. Itu pengalaman menghadapi sebuah krisis yang beyond imagination. Kalau Anda, Pak Rektor, Pak Dekan menerima atau hilang 50%, apa yang dikerjakan coba? 50% hilang coba. Saya bersyukur Tuhan mentakdirkan itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk kekayaan pengalaman. Dan sekarang pelan-pelan uang itu harus dikembalikan. Karena hilangnya itu banyak, bayangkan 80 triliun, kehilangan 52%, pelan-pelan itu kembali.
Jadi bagi ASN yang hari ini belum terima, it's a matter of time, uang itu akan dikembalikan. Begitu APBD-nya kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingatlah bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan karena terdampak oleh COVID. Itu ceritanya. Kemudian yang kedua, yang tadi belum dijawab, itu terkait dengan global itu apa ya tadi global itu Pak? Satu itu yang tadi value based. Value based, strategi diplomasinya itu value based. Kemudian ke depan kita tunjukkan posisi kita. Lalu terkait dengan isu yang terakhir, saya katakan dua-duanya, isu masyarakat adat maupun isu aborsi sama. Bicarakan lengkap. Untuk kepentingan apa? Kepentingan masyarakat adat yang nomor satu. Yang kedua, kepentingan korban, kepentingan perempuan. Jika bicara tentang perempuan, maka bicaranya bukan hanya dalam kasus kecil ini, kasus mikro, tapi bicarakan dari mulai menghormati perempuan, membuat agar mulai dari catcalling itu menjadi sesuatu yang salah, sampai kepada bagaimana kita menghargai perempuan. Saya sering sampaikan, kalau kita lihat ini mindset kita harus diubah, pandang perempuan sebagaimana kita memandang ibu kita. Jadi hormati, hargai, lindungi. Dan di masyarakat ada 4 dari sini, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas. Bila negara memperhatikan 4 itu, maka sisanya yang lain akan lebih baik. Nah, jadi terkait pada aborsi sama. Seperti juga masyarakat adat, kumpulkan siapa saja pakarnya, masyarakat korbannya, NGO yang selama ini menangani para korban. Oke, kemudian unsur pemerintah, lalu kemudian fasilitator, dan disitulah kemudian memunculkan policy option. Tapi ujungnya apa? Kepentingan korban, kepentingan perempuan yang nomor 1. Gitu jawabnya, sama saja dua-duanya. Pak Anies, saya rasa yang terakhir tadi mengenai pendidikan politik atau sosial politik untuk kaum ibu ya, perempuan ya. Ya, terima kasih. Boleh, makasih. Yang terkait terakhir ini, maaf namanya siapa tadi, Pak? Alia. Alia, terima kasih. Jadi ibu adalah faktor yang sangat penting. Menurut saya bukan hanya dalam urusan politik, tapi tiang negara, tiang keluarga, dan penentu sangat mendasar pada pembekalan pendidikan anak-anaknya. Nah, mereka menjadi bukan hanya aktif di dalam aktivitas keluarga, tapi kalau saya melihat pembangunan ke depan terkait kesejahteraan, kita harus mengandalkan peran ibu. Saya mau cerita Jakarta saja, Pak. Apa? PKK. PKK itu instrumental sekali untuk meningkatkan kesejahteraan di keluarga dan di lingkungan. Ada namanya Dasawisma, satu ibu mengelola 10 sampai 20 keluarga yang dalam pantauannya. Kami di Jakarta mengandalkan program-program itu dengan ibu-ibu ujung. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu masyarakatnya dibanding petugas pemerintahan manapun juga. Dia yang paling tahu. Dan ketika kami melakukan sensus, Pak, itu ada namanya Jakarta 1 program data. Itu adalah sebuah program kita mengumpulkan data tentang masyarakat. Kita mengandalkan siapa menjadi enumerator, bukan pemerintah, tapi ibu-ibu PKK. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu jumlah penduduk daripada penduduk dinas Dukcapil kita. Kenapa? Dia tahu rumah ini isinya berapa, rumah itu isinya berapa, kos-kosannya berapa, siapa sehat, siapa sakit. Jadi kami melihat bukan hanya sebagai media untuk sosialisasi, tapi ibu-ibu adalah penggerak pembangunan paling depan dan organisasinya sudah ada. Hanya selama ini pemerintah tidak mengoptimalkan peran ibu dan lewat PKK ini. Padahal seluruh Indonesia ada. Lewat ibu-ibu itu program akan jalan dengan luar biasa. Pasti luar biasa PKK itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Anies. Wah, ini waktunya kok pas banget. 11.30 waktu kita habis ya. Tapi saya ingin sampaikan pada teman-teman para peserta kuliah kebangsaan kita pagi ini, dari pagi sampai menjelang siang ini,
Kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Anies Rashid Baswedan, sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari panelis, dan sudah juga berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung ya, terutama untuk para mahasiswa. Ada beberapa hal yang kita mesti garis bawahi dalam konteks kuliah kebangsaan kita, kemana arah negara kita dituju. Berdasarkan saya rasa pengalaman Pak Anies di pemerintahan sebagai akademisi, lalu kemudian gagasan-gagasan yang ditawarkan, mudah-mudahan bisa kita lihat jelas. Tapi saya sangat ingin menggarisbawahi aspek yang Pak Anies tadi sampaikan ya. Data harus ada, scientific method untuk kemudian mewujudkan itu menjadi policy, misalnya transform ke policy. Lalu kemudian bagaimana menggagas pentingnya memperhatikan komunitas, bisa komunitas itu bisa perempuan, bisa korban, bisa masyarakat adat, justru bukan dari konsep atau dari peraturannya ya, tapi dari yang menjadi bagian dari subjek yang akan terpengaruh oleh kebijakan itu sendiri. Terakhir saya ingin ucapkan terima kasih sekali untuk Pak Anies atas kesediaannya berbagi pengalaman, gagasan dan wawasannya kepada mahasiswa dan sivitas akademika di FISIP UI. Saya akhiri sesi kuliah kebangsaan hari ini dan kemudian saya serahkan kembali kepada para MC. Silakan. Luar biasa sekali. Hadirin, kita telah bersama-sama menyaksikan jalannya sesi diskusi serta tanya jawab antara panelis dengan pembicara. Ya. Kalau boleh sebelum akhiri saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada para panelis, terima kasih Pak Dekan, dan juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman mahasiswa. Kami sampaikan sedikit Pak, di kampus kita harus menjaga critical thinking, dan di kampus kita harus menjaga nyali untuk tetap bertanya secara kritis dengan siapapun di forum apapun. Jangan sampai nyali itu hilang, dan jangan pernah mandang ini personal, bukan. Semakin jam pertanyaan, maka merangsang yang ditanya untuk memberikan jawaban yang lebih baik. Kalau main baseball, mau dikasih softball, Anda nggak bisa hit home run. Anda harus terima lemparan bola yang keras, dari situ Anda baru bisa pukul yang hit dan home run. Jadi, pertanyaan kritis, pertanyaan keras, justru itu yang dibutuhkan. Karena itulah yang akan membuat semua yang berada di ruangan ini dan ikut menyaksikan dari jauh. Bakal calon Presiden Anies Baswedan melakukan diskusi bersama dengan dosen dan mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Diskusi itu digelar di FISIP UI pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies dibantai berbagai pertanyaan terkait visi misi Anies dalam maju Pilpres 2024. Dalam diskusi itu Anies mengaku tidak takut dukungan parlemen melemah jika terpilih menjadi presiden. Anies tak khawatir jika hal itu berdampak pada sulitnya mengambil kebijakan bagi seorang pemimpin. Di tengah ramainya pro dan kontra soal pelaksanaan debat maupun kehadiran baca pres di kampus, baca pres Anies Baswedan Jutu menyambangi Universitas Indonesia. Kunjungannya pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023 itu pun disambut meriah oleh para mahasiswa. Bahkan mereka menyambut Anies Baswedan dengan yel-yel ucapan terima kasih. Kedatangan Anies Baswedan ke Universitas Indonesia untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa FISIP UI. Seusai memberikan kuliah, Anies rupanya tidak langsung bergegas meninggalkan kampus. Ia tampak mendatangi para mahasiswa yang berkumpul di kantin kampus. Kedatangan Anies itu rupanya disambut antusias para mahasiswa yang di sana. Mereka terlihat bersemangat dan menyanyikan yel-yel kebanggaan. Terima kasih Anies Baswedan. Terima kasih Anies Baswedan, dari kami. FISIP UI, yel-yel mahasiswa FISIP UI meramaikan suasana kantin pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Dikawal isunya oleh negara. Dalam hal ini, mari kita berfokus kepada komitmen Indonesia dalam mewujudkan hak asasi manusia. Per Maret 2023 lalu, Indonesia telah secara resmi merilis poin-poin rekomendasi dari Universal Periodic Review, yang dimana salah satu rekomendasi tersebut diterima oleh Indonesia, yaitu untuk memperkuat pelindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan juga VPIC atau Free Prior Informed Consent bila ada program pembangunan.
Perlu diingat bahwa isu mengenai hak masyarakat adat ini juga seringkali menyebabkan adanya hipermarginalitas, yang dimana kelompok yang disasar rentan berlapis, meliputi kelompok rentan seperti orang tua, perempuan, anak-anak, bahkan hingga disabilitas. Kita sudah memiliki RUU Masyarakat Adat yang bahkan telah masuk di Prolegnas 2024. Namun, isu yang cukup disoroti oleh beberapa akademisi dan juga aktivis yang bergerak di isu ini adalah definisi serta diksi pemaknaan dari masyarakat adat itu sendiri yang seringkali masih bersifat begitu kriterial, seperti adanya sekelompok orang yang hidup secara turun-menurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan pelindungan dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan perata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Namun, bagaimana dengan kelompok masyarakat adat yang tidak tercakup di dalam definisi tersebut? Contohnya, kita bisa melihat bahwa ada masyarakat suku Pasar Balik yang sebagai kelompok kecil yang terdampak dari adanya pembangunan IKN yang bahkan tidak dapat memperjuangkan hak-haknya hanya karena mereka tidak masuk ke dalam definisi masyarakat yang berlaku, karena adanya realitas demografis dan juga geografis yang lebih beragam yang belum dapat diakui ke dalam definisi masyarakat adat yang begitu kriterial tadi. Bagaimana kiranya menurut Bapak negara bisa memfasilitasi serta mengantisipasi hal tersebut, dan apa yang seharusnya negara lakukan dan dengan melakukan langkah yang konkret seperti apa? Itu pertanyaan pertama terkait masyarakat adat. Yang kedua, merujuk ke materi tadi juga, Bapak Anies tadi melihat bahwa untuk mencapai persatuan di Indonesia ada 3 variabel utama yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Di antaranya adalah kebutuhan pokok, akses pendidikan, dan juga kesetaraan. Saya tertarik untuk berfokus kepada poin pemerataan akses kesehatan. Salah satu isu yang masih urgent hingga sekarang adalah realitas akses menuju aborsi yang sehat dan aman bagi setiap kelompok. Dalam hal ini, pada Maret 2023 lalu, Indonesia juga lagi-lagi telah menyatakan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi UPR atas harmonisasi UU dan juga kebijakan untuk memastikan akses kepada pelayanan aborsi yang aman. Apabila merujuk kepada UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, memang telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dengan adanya pengecualian. Yang pertama, adanya indikasi medical condition, yang kedua kehamilan akibat perkosaan. Namun untuk persyaratan kedua, di mana aborsi bisa dilakukan apabila ada perkosaan, masih juga dilandasi oleh persyaratan bahwa aborsi oleh korban perkosaan hanya dapat dilakukan atas syarat 40 hari setelah menstruasi. Tentunya hal ini masih menjadi perdebatan, sebab bagaimana jika kehamilan baru diketahui misalkan 1 hari sebelum menstruasi? Bagaimana dengan perempuan yang dipaksa dan ditekan atas berbagai faktor relasi kuasa untuk tidak menggugurkan janin hasil perkosaannya? Bagaimana jika hal ini terjadi kepada para korban yang masih anak sekolah, yang harus melahirkan dan membesarkan anak yang bahkan mereka tidak ingin lahirkan dan besarkan? Apakah kemudian persyaratan-persyaratan dalam hal ini, dalam pengecualian ini, hakikatnya telah merepresentasikan komitmen negara untuk mengawal isu kesehatan reproduksi dan seksual di Indonesia secara menyeluruh? Bagaimana tanggapan Bapak Anies terhadap hal ini, dan apakah langkah konkret seperti apa yang menurut Bapak bisa lakukan oleh Indonesia untuk membenahi situasi seperti ini? Untuk pertanyaan yang terakhir, apabila tadi kita sudah berfokus kepada poin kesehatan, saya ingin mencoba untuk berfokus pada akses pendidikan dan kesehatan. Saya percaya bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk subjektivitas, persepsi, serta kesadaran semua individu mengenai pentingnya hak atas akses menuju kesehatan, serta akses terhadap perawatan dan kesehatan itu sendiri. Kini mari kita berkaca kepada realitas tersebut di sektor pendidikan. Sudah cukup waktunya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Raka. Saya 2 pertanyaan yang tajam ya. Yang pertama menyangkut hak-hak masyarakat adat. Kebetulan sudah ada undang-undang mengenai hak-hak masyarakat adat, tetapi cakupan dari undang-undang tadi barangkali justru mengeksklud kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang kedua, saya rasa terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Secara khusus tadi ada kasus-kasus yang terkait dengan misalnya aborsi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan berikut problema-problemanya. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi Raka Ayu ya, terima kasih pertanyaannya, komentarnya, dan kalau boleh saya coba mendekati persoalan masyarakat tadi setara dengan pengalaman kami. Kebetulan pengalaman kami bertugas di Jakarta itu di kawasan yang ada jenis masyarakat kompleks kelas menengah dan ada jenis masyarakat kampung
yang di situ kelas secara status sosial ekonomi itu lebih rendah. Dan kemudian kampung juga ada kampung yang lebih padat, kumuh. Nah, apa yang ini kebetulan pas sebelum masuk dengan Prof. Aziz saya sempat cerita. Cara mendekatinya, nomor satu, pemerintah jangan merasa karena punya kewenangan, maka memerintah dengan selera. Tapi pemerintah itu, kewenangan itu digunakan untuk mengambil keputusan yang mendasarkan pada 4 prinsip. Ini pendekatan. 1 adalah prinsip keadilan kesetaraan. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, data, informasi, sains. Yang keempat, undang-undang regulasi. Urutannya begitu, Raka, bukan dibalik. Karena kalau dibalik pakai undang-undang dulu, aturan, maka seluruhnya hilang. Prinsipnya begitu. Lalu, di dalam proses formulasi kebijakan, jangan berpretensi seperti tahu semua solusi atas semua masalah. Itu penting sekali. Ya memang kami memegang tanda tangan, tapi bukan berarti memegang pengetahuan. Bukan berarti mengetahui semua detail konsekuensi dari setiap kebijakan. Lalu apa yang terkait dengan kampung nih contohnya? Maka kita libatkan, tadi saya ceritakan nih, di ruangan pas belum kesini. 1, akademisi, peneliti, akademisi. Yang kedua, aktivis yang berada di dalam kancah ini. Aktivisnya, aktivis sosial, NGO-NGO yang terlibat. Yang ketiga adalah libatkan unsur pemerintah. Yang keempat, unsur masyarakatnya di situ. Yang kelima, fasilitator. Sehingga bukan pemerintah fasilitatornya, memang ada pihak lain yang menjadi fasilitator. Pemerintah itu menjadi salah satu unsur. Jadi 2 hal tadi itu didekati dengan cara begitu. Bukan dengan seleranya, pikiran saya sendiri, bukan. Tapi justru kumpulkan 4 unsur tadi dengan ada fasilitator, lalu terjadi debate, policy formulation. Dari situ nanti yang akan muncul. Nah, itu yang kami kerjakan di Jakarta. Dan apa yang terjadi? Masyarakat kampung pun dengan keputusan-keputusan dibuat itu mereka menyetujui. Kenapa? Karena mereka terlibat di dalam proses, panjang prosesnya. Menguji kesabaran semua yang terlibat. Betul-betul jangan dibayangkan sekali pertemuan, puluhan kali pertemuan. Karena masyarakat kampung punya aspirasi yang diantara mereka juga beda-beda. Bukan satu. Dan yang menjadi peneliti datang dengan contoh-contoh bagaimana dipraktekkan di negara ini, bagaimana dengan negara ini. Jadi masyarakat adat itu kan bukan hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia. Apa sih tugasnya akademisi? Dia memperkaya perspektif atas opsi. Karena akademisi itu yang punya perspektif komparatif dunia. Kemudian NGO, dia punya perspektif pengalaman di lapangan, dia bisa mengutarakannya lebih sistematis dibandingkan warganya. Lalu warga yang paling punya interestnya di situ. Lalu pemerintah yang punya kewenangan, yang punya fiskal. Nah, ketika itu dibahas, maka solusi yang muncul, solusi yang berkeadilan. Itu pendekatan yang akan saya gunakan menghadapi situasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saking asiknya dengerin dari tadi sudah 5 panelis ya mengajukan pertanyaan dan kemudian kita mendengarkan jawaban-jawaban kok respons balik dari Pak Anies. Beberapa hal yang saya bisa catat di sini adalah justru Pak Anies menawarkan bagaimana kita melihat dari sisi yang paling bawah terlebih dahulu tadi ya, di komunitas, pada pada kelompok-kelompok yang memang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan itu. Lalu yang terakhir tadi ditegaskan ketika menyusun policy ya, kebijakan memang harus jelas betul-betul ada data secara keilmuan seperti apa dan aturan-aturannya seperti apa. Tadi pelibatan berbagai stakeholder yang tapi yang jelas tadi waktunya jadi nggak cepat ya. Sementara seringkali kita perlu respons untuk policy yang cukup panjang. Nah ini yang harus kemudian kita pelajari sama-sama bagaimana menyelesaikannya. Pak Anies, sudah ada 5 panelis bertanya dan memberikan komentarnya. Apakah berkenan untuk menerima pertanyaan dari floor mahasiswa? Oke, mahasiswa siapkan pertanyaannya. 2 saja, siapkan secara singkat. Saudara Rafka bisa bantu untuk memilih siapa? Mahasiswa baru atau mahasiswa lama? Mahasiswa baru, mahasiswa lama diperbolehkan. Silakan, Raka. Baik, Mas Rafka boleh bantu? Silakan. Yang mana? Oke, sebutkan nama
Dari prodi apa dan angkatannya ya? Silakan, yang mana Mas Rafka? Mana? Oke. Silakan, sebelah mana? Makili? Yang nggak pakai jakun melambaikan? Perempuan? Ya Anda. Ya Anda. Ya. Baju putih ya. Satu lagi. Perempuan lagi. Yang kerudung hitam. Silakan. Nanti kita tanya ya. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Haji atas kesempatannya. Dan Mas nama Anies, prodi ya. secara singkat ya. Baik, perkenalkan nama saya Farah Alfariza Kurniawan dari prodi Ilmu Politik. Panggilannya? Ini buat di sini. Nama panggilannya? Nama panggilannya Ya. Farel. Farel. Ya, izin bertanya Mas Anies, apabila Mas Anies terpilih menjadi presiden nantinya, menjadi presiden ke-8, ya, izinkan saya melanjutkan bahwa saat ini sebelum pendaftaran Mas Anies didukung oleh 3 partai yang misalkan nantinya akan terpilih, berarti akan 3 partai menjadi tim pemerintah, sedangkan Mas Anies pasti punya kebijakan dan kebijakan pasti ada dasar hukumnya, yaitu undang-undang ataupun peraturan lainnya yang harus disetujui oleh DPR. Apabila misalkan DPR hanya yang mendukung pemerintah adalah 3 berbanding dengan oposisi yang lainnya, apakah bagaimana strategi Mas Anies untuk bisa membuat kebijakan yang bisa diterima oleh seluruh fraksi khususnya di DPR agar kebijakan-kebijakan yang Mas Anies harapkan ataupun yang dirancang oleh Mas Anies dan tim pemenangan ataupun tim lainnya dalam merancang Indonesia kemana ke masa hadapan itu seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya izin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan saya Irma Josephine dari Ilmu Hubungan Internasional 2023. Sebelumnya dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Saya juga menyadari bahwa ada beberapa pertanyaan daripada para panelis di depan tadi yang belum sempat Bapak jawab, yaitu mengenai strategi diplomatik Indonesia sebagai pemimpin global dan juga mengenai realitas permasalahan aborsi yang belum terselesaikan dan belum mencakup korban-korban kekerasan seksual di Indonesia ini. Terima kasih. Yang kedua, Pak, yang kedua tadi apa yang global ini? Bukan yang kedua global. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Al-Kautsar, saya dari jurusan Antropologi Sosial. Oke, baik. Pertanyaan saya yang pertama adalah, jadi Pak, yang seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya kontribusi dalam pemilu itu ibu-ibunya lebih banyak Pak. Jadi kalau kita bisa lihat,
kalau misalnya lagi pada pemilu tuh pasti lebih banyak ibu-ibu yang banyak kontribusi kan, kayak ayo kita pilih Pak Anies, ayo kita pilih bapak-bapak yang lain dan sebagainya. Tapi Pak, apakah sebenarnya para ibu-ibu ini sudah mendapatkan semacam sosialisasi gitu Pak? Sepertinya tuh sebagaimana sih Pak seorang pemimpin yang baik itu seperti apa, dan apa yang sebenarnya Bapak sedang tuju? Dan pertanyaan saya adalah, apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi mengenai untuk memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan nanti kepada ibu-ibu khususnya Pak? Nah, dan berikutnya pertanyaan saya adalah, Pak, kita teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP itu selalu digetolkan gitu ya Pak, bilang katanya kuliah yang jauh jangan lupa pulang. Tapi gimana kalau misalnya kita ketika pulang sumber dayanya tuh tidak mengkualifikasi kita sebagai seorang mahasiswa Pak. Jadi kita selalu diberi tahu bahwa ayo pulang, berikan dampak ke negara kita sendiri. Tapi ketika kita pulang justru kita sebagai SDM yang berkualitas malah disia-siakan Pak. Jadi bagaimana Pak kontribusi negara untuk kita sebagai SDM yang memang berkualitas? Terima kasih. Terima kasih ya, 3 penanya mahasiswa. Pak Anies, kalau panelis-panelisnya yang bertanya saya agak tenang, kalau mahasiswa yang bertanya saya nggak begitu tenang nih Pak Anies. Udah bener Pak, begini Pak, sudah seharusnya seperti ini. Ya, harus begini ya, betul. Harus begini. Terima kasih. Silakan Pak Anies. Ya. Di sini letak serunya kampus, jadi ada kebebasan berekspresi. Nah, pertama begini, Farel, terima kasih. Ketika tadi Farel cerita tentang partai yang mengusung, lalu bagaimana nanti mengatur kebijakannya ketika di DPR kemudian berada dalam posisi bukan mayoritas, agar perolehannya di pemilu juga tinggi. Itu prinsip nomor 1. Karena itu yang diperjuangkan bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif. Tapi pada akhirnya kekuatan proposal kebijakan itu pada konten kebijakannya. Ketika kebijakannya itu berorientasi kepada masyarakat banyak, memberikan manfaat, maka untuk kepentingan masyarakat. Nah, kami merasakan ketika di Jakarta dulu, saya mengikuti pilkada tidak bersama dengan pileg. Jadi partai yang mendukung, ada 9 partai di dalam DPRD, dan yang mendukung kami hanya 2. Yang 7 tidak dalam posisi mendukung. Tapi apa yang terjadi? Persuasi, sampaikan gagasan yang tadi saya sampaikan, gagasan-gagasan disampaikan, argumen dibangun, data-data dikumpulkan, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi kita melihat kekuatan ide, kepentingan umum itu sebagai faktor terbesar. Nah, kalau kebijakannya, nih contoh nih, kalau kebijakannya tidak mementingkan kepentingan umum, ya, kemudian dia partisan, maka dia perlu otot politik buat jalan. Karena kalau tidak ada otot politik, ide itu nggak bisa jalan. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan data, dia tidak menggunakan dasar saintifik, karena itu dia butuhnya otot politik. Tapi ide yang baik, ide yang memberikan manfaat pada orang banyak, itu idenya sendiri punya otot, gitu. Idenya sendiri punya daya tarik, idenya sendiri bisa jalan. Jadi saya melihat bahwa cara itu yang harus kita gunakan, gitu ya, Farel. Terima kasih. Jadi, nah kemudian pertanyaan yang kedua dari namanya Septi ya, Septi, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan gaji ASN PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara ini. Saya ingin sampaikan, ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. 2 aspek. Aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin.
Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Ya. Nah, di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, nggak jualan, semua itu berada di rumah. Yang asalnya 900.000 yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya sampai sekitar 3,3 juta keluarga. 900.000 itu keluarga. Maaf, 1,6 juta, 1,6 juta yang harus ditangani. Saya coba cek datanya sebentar ya supaya tidak keliru. Jadi ketika kemudian jumlahnya melonjak, saya beritahu angka ini karena bergeser. Kalau nggak salah di awal itu 2,4, sesudah itu menjadi 1,6 karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Nah, Anda bayangkan ketika bantuan sosial yang 900.000 itu 900.000 keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima. Itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu rekaman, kalau boleh Bung ke BEM dan itu saya berikan nanti link rekaman. Ini ada uang nilainya 1,6 triliun. Mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan, potong untuk kredit, bukan. Ini adalah Anda diminta untuk ini, untuk memberikan, karena kita nggak. Jadi dibagi dua, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25% itu hibah, memang diberikan. Potongnya 50%. Lalu 25% langsung tidak dikembalikan, 25% dikembalikan. Nah, jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin, itu pemotongan jadi beras, yang menjadi gula, yang menjadi sembako bagi tetangga-tetangga para ASN yang ada di Jakarta. Itu sebabnya di awal, Prof. Haji, di awal ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung negara berikan 50% itu karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Oke? Nah, 25% harus dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika APB DKI Jakarta sudah kembali. Kenapa? APBD kita 80 triliun. Ada dalam sejarah, dan saya merasa bersyukur sekali Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin di Pemprov DKI Jakarta ketika menghadapi hantaman yang luar biasa itu. Itu pengalaman menghadapi sebuah krisis yang beyond imagination. Kalau Anda, Pak Rektor, Pak Dekan menerima atau hilang 50%, apa yang dikerjakan coba? 50% hilang coba. Saya bersyukur Tuhan mentakdirkan itu, dan ini adalah bentuk-bentuk kekayaan pengalaman. Dan sekarang pelan-pelan uang itu harus dikembalikan. Karena pelan-pelan itu kembali. Jadi bagi ASN yang hari ini belum terima, it's a matter of time, uang itu akan dikembalikan. Begitu APBD-nya kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingatlah bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan karena terdampak oleh COVID. Itu ceritanya. Kemudian yang kedua, yang tadi belum dijawab, itu terkait dengan global itu apa ya tadi global itu Pak? Satu itu yang tadi value based. Value based, strategi diplomasinya itu value based. Kemudian
ke depan kita tunjukkan posisi kita. Lalu terkait dengan isu yang terakhir, saya katakan dua-duanya, isu masyarakat adat maupun isu aborsi sama. Bicarakan lengkap. Untuk kepentingan apa? Kepentingan masyarakat adat, yang nomor satu. Yang kedua, maka bicaranya bukan hanya dalam kasus kecil ini, kasus mikro, tapi bicarakan dari mulai menghormati perempuan, membuat agar mulai dari catcalling itu menjadi sesuatu yang salah. Sampai kepada bagaimana kita menghargai perempuan. Saya sering sampaikan, kalau kita lihat ini mindset kita harus diubah. Pandang perempuan sebagaimana kita memandang ibu kita. Jadi hormati, hargai, lindungi. Dan di masyarakat ada 4 dari sini, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas. Bila negara memperhatikan 4 itu, maka sisanya yang lain akan lebih baik. Nah, jadi terkait pada aborsi sama. Seperti juga masyarakat adat. Kumpulkan siapa saja pakarnya, masyarakat korbannya, editator, dan disitulah kemudian memunculkan policy option. Tapi ujungnya apa? Kepentingan korban, kepentingan perempuan yang nomor 1. Gitu jawabnya, sama saja dua-duanya. Pak Anies, saya rasa yang terakhir tadi mengenai pendidikan politik atau sosial politik untuk kaum ibu ya, perempuannya. Ya, terima kasih. Boleh, makasih. Yang terkait terakhir ini, maaf namanya siapa tadi, Pak? Walia. Alia, terima kasih. Jadi ibu adalah faktor yang sangat penting. Menurut saya bukan hanya dalam urusan politik, tapi tiang negara, tiang keluarga, dan penentu sangat mendasar pada pembekalan pendidikan anak-anaknya. Nah, mereka menjadi bukan hanya aktif di dalam aktivitas keluarga, tapi kalau saya melihat pembangunan ke depan terkait kesejahteraan, kita harus mengandalkan peran ibu. Saya mau cerita Jakarta saja, Pak. Apa? PKK. PKK itu instrumental sekali untuk meningkatkan kesejahteraan di keluarga dan di lingkungan. Ada namanya Dasawisma, satu ibu mengelola 10 sampai 20 keluarga yang dalam pantauannya. Kami di Jakarta mengandalkan program-program itu dengan ibu-ibu ujung. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu di masyarakatnya dibanding petugas pemerintahan manapun juga. Dia yang paling tahu. Dan ketika kami melakukan sensus, Pak, itu ada namanya Jakarta 1 program data. Itu adalah sebuah program kita mengumpulkan data tentang masyarakat. Kita mengandalkan siapa menjadi enumerator, bukan pemerintah, tapi ibu-ibu PKK. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu jumlah penduduk daripada peraturannya ya, tapi dari yang menjadi bagian dari subjek yang akan terpengaruh oleh kebijakan itu sendiri. Terakhir saya ingin ucapkan terima kasih sekali untuk Pak Anies atas kesediaannya berbagi pengalaman, gagasan, dan wawasannya kepada mahasiswa dan sivitas akademika di FISIP UI. Saya akhiri sesi kuliah kebangsaan hari ini dan kemudian saya serahkan kembali kepada para MC. Silakan. Luar biasa sekali. Hadirin, kita telah bersama-sama menyaksikan jalannya sesi diskusi serta tanya jawab antara panelis dengan pembicara. Ya. Kalau boleh sebelum akhiri saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada para panelis, terima kasih Pak Dekan, dan juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman mahasiswa. Kami sampaikan sedikit, Pak. Di kampus kita harus menjaga critical thinking, dan di kampus kita harus menjaga nyali untuk tetap bertanya secara kritis dengan siapapun di forum apapun. Jangan sampai nyali itu hilang, dan jangan pernah mandang ini personal, bukan. Semakin tajam pertanyaan, maka merangsang yang ditanya untuk memberikan jawaban yang lebih baik. Kalau main baseball, mau dikasih softball, Anda nggak bisa hit home run. Anda harus terima lemparan bola yang keras, dari situ Anda baru bisa pukul yang hit dan home run. Jadi pertanyaan kritis, pertanyaan keras, justru itu yang dibutuhkan. Karena itulah yang akan membuat semua yang berada di ruangan ini dan ikut menyaksikan dari jauh. Bakal calon Presiden Anies Baswedan melakukan diskusi bersama dengan dosen dan mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Diskusi itu digelar di FISIP UI pada Selasa,
tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies dibantai berbagai pertanyaan terkait visi misi Anies dalam maju Pilpres 2024. Dalam diskusi itu Anies mengaku tidak takut dukungan parlemen melemah jika terpilih menjadi presiden. Anies tak khawatir jika hal itu berdampak pada sulitnya mengambil kebijakan bagi seorang pemimpin. Di tengah ramainya pro dan kontra soal pelaksanaan debat maupun kehadiran baca pres di kampus, baca pres Anies Baswedan Jutu menyambangi Universitas Indonesia. Kunjungannya pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023 itu pun disambut meriah oleh para mahasiswa. Bahkan mereka menyambut Anies Baswedan dengan yel-yel ucapan terima kasih. Kedatangan Anies Baswedan ke Universitas Indonesia untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa FISIP UI. Seusai memberikan kuliah, Anies rupanya tidak langsung bergegas meninggalkan kampus. Ia tampak mendatangi para mahasiswa yang berkumpul di kantin kampus. Kedatangan Anies itu rupanya disambut antusias para mahasiswa yang di sana. Mereka terlihat bersemangat dan menyanyikan yel-yel kebanggaan. Terima kasih Anies Baswedan. Terima kasih Anies Baswedan, dari kami. FISIP UI, yel-yel mahasiswa FISIP UI meramaikan suasana kantin pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Dikawal isunya oleh negara. Dalam hal ini, mari kita berfokus kepada komitmen Indonesia dalam mewujudkan hak asasi manusia. Per Maret 2023 lalu, Indonesia telah secara resmi merilis poin-poin rekomendasi dari Universal Periodic Review, yang dimana salah satu rekomendasi tersebut diterima oleh Indonesia, yaitu untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan juga VPIC atau Free Prior Informed Consent bila ada program pembangunan. Perlu diingat bahwa isu mengenai hak masyarakat adat ini juga seringkali menyebabkan adanya hipermarginalitas, yang dimana kelompok yang disasar rentan berlapis, meliputi kelompok rentan seperti orang tua, perempuan, anak-anak, bahkan hingga disabilitas. Kita sudah memiliki RUU Masyarakat Adat yang bahkan telah masuk di Prolegnas 2024. Namun, isu yang cukup disoroti oleh beberapa akademisi dan juga aktivis yang bergerak di isu ini adalah definisi serta diksi pemaknaan dari masyarakat adat itu sendiri yang seringkali masih bersifat begitu kriterial, seperti adanya sekelompok orang yang hidup secara turun-menurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan perlindungan dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan perata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Namun, bagaimana dengan kelompok masyarakat adat yang tidak tercakup di dalam definisi tersebut? Contohnya, kita bisa melihat bahwa ada masyarakat suku Pasar Balik yang sebagai kelompok kecil yang terdampak dari adanya pembangunan IKN, yang bahkan tidak dapat memperjuangkan hak-haknya hanya karena mereka tidak masuk ke dalam definisi masyarakat yang berlaku, karena adanya realitas demografis dan juga geografis yang lebih beragam yang belum dapat diakui ke dalam definisi masyarakat adat yang begitu kriterial tadi. Bagaimana kiranya menurut Bapak negara bisa memfasilitasi sedangkan untuk memastikan akses kepada pelayanan aborsi yang aman? Apabila merujuk kepada UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, memang telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dengan adanya pengecualian. Yang pertama, adanya indikasi medical condition, yang kedua kehamilan akibat perkosaan. Namun untuk persyaratan kedua, di mana aborsi bisa dilakukan apabila ada perkosaan, masih juga dilandasi oleh persyaratan bahwa aborsi oleh korban perkosaan hanya dapat dilakukan atas syarat 40 hari setelah menstruasi. Tentunya hal ini masih menjadi perdebatan, sebab bagaimana jika kehamilan baru diketahui misalkan 1 hari sebelum menstruasi? Bagaimana dengan perempuan yang dipaksa dan ditekan atas berbagai faktor relasi kuasa untuk tidak menggugurkan janin hasil perkosaannya? Bagaimana jika hal ini terjadi kepada para korban yang masih anak sekolah, yang harus melahirkan dan membesarkan anak yang bahkan mereka tidak ingin lahirkan dan besarkan? Apakah kemudian persyaratan-persyaratan dalam hal ini, dalam pengecualian ini, hakikatnya telah merepresentasikan komitmen negara untuk mengawal isu kesehatan reproduksi dan seksual di Indonesia secara menyeluruh? Bagaimana tanggapan Bapak Anies terhadap hal ini, dan apakah langkah konkret seperti apa yang menurut Bapak bisa lakukan oleh Indonesia untuk membenahi situasi seperti ini? Untuk pertanyaan yang terakhir, apabila tadi kita sudah berfokus kepada poin kesehatan, saya ingin mencoba untuk berfokus pada akses pendidikan dan kesehatan.
Saya percaya bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk subjektivitas, persepsi, serta kesadaran semua individu mengenai pentingnya hak atas akses menuju kesehatan serta akses terhadap perawatan dan kesehatan itu sendiri. Kini mari kita berkaca kepada realitas tersebut di sektor pendidikan. Sudah cukup waktunya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Raka. Saya dua pertanyaan yang tajam ya. Yang pertama menyangkut hak-hak masyarakat adat. Kebetulan sudah ada undang-undang mengenai hak-hak masyarakat adat, tetapi cakupan dari undang-undang tadi barangkali justru mengeksklud kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang kedua saya rasa terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Secara khusus tadi ada kasus-kasus yang terkait dengan misalnya aborsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berikut problema-problemanya. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi Raka Ayu ya, terima kasih pertanyaannya, komentarnya, dan kalau boleh saya coba mendekati persoalan masyarakat tadi setara dengan pengalaman kami. Kebetulan pengalaman kami bertugas di Jakarta itu di kawasan yang ada jenis masyarakat kompleks kelas menengah dan ada jenis masyarakat kampung yang di situ kelas secara status sosial ekonomi itu lebih rendah. Dan kemudian kampung juga ada kampung yang lebih padat kumuh. Nah, apa yang ini kebetulan pas sebelum masuk dengan Prof. Aziz saya sempat cerita. Cara mendekatinya, nomor satu, pemerintah jangan merasa karena punya kewenangan maka memerintah dengan selera. Tapi memerintah itu, kewenangan itu digunakan untuk mengambil keputusan. Karena kalau dibalik pakai undang-undang dulu, aturan, maka seluruhnya hilang. Prinsipnya begitu. Lalu, di dalam proses formulasi kebijakan, jangan berpretensi seperti tahu semua solusi atas semua masalah. Itu penting sekali. Ya memang kami memegang tanda tangan, tapi bukan berarti memegang pengetahuan. Bukan berarti mengetahui semua detail konsekuensi dari setiap kebijakan. Lalu apa yang terkait dengan kampung nih contohnya? Maka kita libatkan, tadi saya ceritakan nih, di ruangan pas belum kesini. Satu, akademisi, peneliti, akademisi. Yang kedua, aktivis yang berada di dalam kancah ini. Aktivis sosial, NGO yang terlibat. Yang ketiga adalah libatkan unsur pemerintah. Yang keempat, unsur masyarakatnya di situ. Yang kelima, fasilitator. Sehingga bukan pemerintah fasilitatornya, memang ada pihak lain yang menjadi fasilitator. Pemerintah itu menjadi salah satu unsur. Jadi dua hal tadi itu didekati dengan cara begitu. Bukan dengan seleranya, pikiran saya sendiri, bukan. Tapi justru kumpulkan 4 unsur tadi dengan ada fasilitator, lalu terjadi debate, policy formulation. Dari situ nanti akan yang akan muncul. Nah, itu yang kami kerjakan di Jakarta. Dan apa yang terjadi? Masyarakat kampung pun dengan keputusan-keputusan dibuat itu mereka menyetujui. Kenapa? Karena mereka terlibat di dalam proses, panjang prosesnya. Menguji kesabaran semua yang terlibat. Betul-betul jangan dibayangkan sekali pertemuan, puluhan kali pertemuan. Karena masyarakat kampung punya aspirasi yang diantara mereka juga beda-beda. Bukan satu. Dan yang menjadi peneliti datang dengan contoh-contoh bagaimana dipraktekkan di negara ini, bagaimana dengan hari ini. Jadi masyarakat adat itu kan pengalaman di lapangan, dia bisa mengutarakannya lebih sistematis dibandingkan warganya. Lalu warga yang paling punya interestnya di situ. Lalu pemerintah yang punya kewenangan, yang punya fiskal. Nah, ketika itu dibahas, maka solusi yang muncul, solusi yang berkeadilan. Itu pendekatan yang akan saya gunakan menghadapi situasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saking asiknya dengerin dari tadi sudah 5 panelis ya mengajukan pertanyaan dan kemudian kita mendengarkan jawaban-jawaban respons balik dari Pak Anies. Beberapa hal yang saya bisa catat di sini adalah justru Pak Anies menawarkan bagaimana kita melihat dari sisi yang paling bawah terlebih dahulu tadi ya, di komunitas, pada pada kelompok-kelompok yang memang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan itu. Lalu yang terakhir tadi ditegaskan ketika menyusun policy ya, kebijakan memang harus jelas betul-betul ada data secara keilmuan seperti apa dan aturan-aturan seperti apa. Tadi pelibatan berbagai stakeholder yang tapi yang jelas tadi waktunya jadi nggak cepat ya.
Sementara seringkali kita perlu respons untuk policy yang cukup panjang. Nah ini yang harus kemudian kita pelajari sama-sama bagaimana menyelesaikannya. Pak Anies, sudah ada 5 panelis bertanya dan memberikan komentarnya. Apakah berkenan untuk menerima pertanyaan dari floor mahasiswa? Oke, mahasiswa siapkan pertanyaannya. 2 saja, siapkan secara singkat. Saudara Rafka bisa bantu untuk memilih siapa? Mahasiswa baru atau mahasiswa lama? Mahasiswa baru, mahasiswa lama diperbolehkan. Silakan, Raka. Baik, Mas Rafka boleh bantu? Silakan. Yang mana? Oke, sebutkan nama dari prodi apa dan angkatannya ya. Silakan. Yang mana, Mas Rafka? Mana? Oke. Silakan. Sebelah mana? Makili? Yang nggak pakai jakun melambaikan? Perempuan? Ya, Anda. Ya, Anda. Ya. Baju putih ya. Satu lagi? Perempuan lagi. Yang kerudung hitam. Silakan. Nanti kita lihat ya. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Haji atas kesempatannya. Dan nama Mas Anies. prodi Ya. secara singkat ya. Baik, perkenalkan nama saya Farah Alfariza Kurniawan dari prodi Ilmu Politik. Panggilannya? Ini buat di sini. Nama panggilannya? Nama panggilannya Farel. Farel. Ya, izin bertanya Mas Anies. Apabila Mas Anies terpilih menjadi presiden nantinya, menjadi presiden ke-8, ya, izinkan saya melanjutkan bahwa saat ini sebelum pendaftaran Mas Anies didukung oleh 3 partai yang misalkan nantinya akan terpilih, berarti akan 3 partai menjadi tim pemerintah, sedangkan Mas Anies pasti punya kebijakan. Dan kebijakan pasti ada dasar hukumnya, yaitu undang-undang ataupun peraturan lainnya yang harus disetujui oleh DPR. Apabila misalkan DPR hanya yang mendukung pemerintah adalah 3, berbanding dengan oposisi yang lainnya, bagaimana strategi Mas Anies untuk bisa membuat kebijakan yang bisa diterima oleh seluruh fraksi, khususnya di DPR, agar kebijakan-kebijakan yang Mas Anies harapkan ataupun yang dirancang oleh Mas Anies dan tim pemenangan ataupun tim lainnya dalam merancang Indonesia kemana ke masa hadapan itu seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya izin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan saya Irma Josephine dari Ilmu Hubungan Internasional 2023. Sebelumnya dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Saya juga menyadari bahwa ada beberapa pertanyaan daripada para panelis di depan tadi yang belum sempat Bapak jawab, yaitu mengenai strategi diplomatik Indonesia sebagai pemimpin global dan juga mengenai realitas permasalahan aborsi
yang belum terselesaikan dan belum mencakup korban-korban kekerasan seksual di Indonesia ini. Terima kasih. Yang kedua, Pak, yang kedua tadi apa yang global itu? Bukan yang kedua global itu. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Al-Kautsar, saya dari jurusan Antropologi Sosial. Oke, baik, pertanyaan saya yang pertama adalah, jadi Pak, yang seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya kontribusi dalam pemilu itu ibu-ibunya lebih banyak Pak. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau misalnya lagi pada pemilu tuh, pasti lebih banyak ibu-ibu yang banyak kontribusi kan, kayak ayo kita pilih Pak Anies, ayo kita pilih bapak-bapak yang lain dan sebagainya. Tapi Pak, apakah sebenarnya para ibu-ibu ini sudah mendapatkan semacam sosialisasi gitu Pak? Sepertinya tuh sebagaimana sih Pak, seorang pemimpin yang baik itu seperti apa dan apa yang sebenarnya Bapak sedang tuju? Dan pertanyaan saya adalah, apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi mengenai untuk memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan nanti kepada Pak? Nah, dan berikutnya pertanyaan saya adalah, Pak, kita teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP itu selalu digetolkan gitu ya Pak, bilang katanya kuliah yang jauh jangan lupa pulang. Tapi gimana kalau misalnya kita ketika pulang sumber dayanya tuh tidak mengkualifikasi kita sebagai seorang mahasiswa Pak? Jadi kita selalu untuk membantu penanganan COVID, dua aspek. Aspek kesehatan. Kenapa jaminan sosial? Karena untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Ya. Nah, di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, nggak jualan, semua itu berada di sisi tidak punya pendapatan yang cukup. Itu meningkat angkanya sampai sekitar 3,3 juta keluarga. 900.000 itu keluarga. Maaf, 1,6 juta, 1,6 juta yang harus ditangani. Saya coba cek datanya sebentar ya, supaya tidak keliru. Jadi, ketika kemudian jumlahnya melonjak, saya beritahu angka ini karena bergeser, karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Nah, Anda bayangkan, ketika bantuan 4 juta yang harus terima, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman, kalau boleh Bung ke BEM, dan itu saya berikan nanti link rekaman, Anda lihat rekamannya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi. Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan dibahan dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25% itu hibah, memang diberikan. Potongnya 50%. Lalu 25% langsung tidak dikembalikan, 25% dikembalikan. Nah, jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin. Itu kehilangan kehilangan tinggal 48%, kehilangan 52%. Anda bayangin, tidak pernah ada dalam sejarah. Dan saya merasa bersyukur sekali, Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin di Pemprov DKI Jakarta ketika menghadapi hantaman yang luar biasa itu. Itu pengalaman menghadapi sebuah krisis yang beyond imagination. Kalau Anda
Pak Anies, saya rasa yang terakhir tadi mengenai pendidikan politik atau sosial politik untuk kaum ibu ya. Sangat penting, menurut saya bukan hanya dalam urusan politik, tapi tiang negara, tiang keluarga, dan penentu sangat mendasar pada pembekalan pendidikan anak-anaknya. Nah, mereka menjadi bukan hanya aktif di dalam aktivitas keluarga, tapi kalau saya melihat pembangunan ke depan terkait kesejahteraan, kita harus mengandalkan peran ibu. Saya mau cerita Jakarta saja, Pak. Apa? PKK. PKK itu instrumental sekali untuk meningkatkan kesejahteraan di keluarga dan di lingkungan. Ada namanya Dasa Wisma, satu ibu mengelola 10 sampai 20 keluarga yang dalam pantauannya. Kami di Jakarta mengandalkan program-program itu dengan ibu-ibu ujung. Dan ibu-ibu PKK itu penduduk dari tidak mengoptimalkan peran ibu dan lewat PKK ini. Padahal seluruh Indonesia ada. Lewat ibu-ibu itu program akan jalan dengan luar biasa. Pasti luar biasa. PKK itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Anies. Wah, ini waktunya kok pas banget. 11.30 waktu kita habis ya. Tapi saya ingin sampaikan pada teman-teman para peserta kuliah kebangsaan kita. Pagi ini dari pagi sampai menjelang siang ini kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Anies Rashid Baswedan, sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari panelis, dan sudah juga berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung ya, terutama untuk para mahasiswa. Ada beberapa hal yang kita mesti garis bawahi dalam konteks kuliah kebangsaan kita, kemana arah negara kita dituju. Berdasarkan saya rasa pengalaman Pak Anies di pemerintahan sebagai akademisi, lalu kemudian gagasan-gagasan yang ditawarkan, mudah-mudahan bisa kita lihat jelas. Tapi saya sangat ingin menggarisbawahi aspek yang Pak Anies tadi sampaikan ya. Data harus ada, scientific method untuk kemudian mewujudkan itu menjadi policy, misalnya transform ke policy. Lalu kemudian bagaimana menggagas pentingnya memperhatikan komunitas, bisa komunitas itu bisa perempuan, bisa korban, bisa masyarakat adat, justru bukan dari konsep atau dari peraturannya ya, tapi dari yang menjadi bagian. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali untuk Pak Anies atas kesediaannya berbagi pengalaman, gagasan dan wawasannya kepada mahasiswa dan sivitas akademika di FISIP UI. Saya akhiri sesi kuliah kebangsaan hari ini dan kemudian saya serahkan kembali kepada para MC. Silakan. Luar biasa sekali. Hadirin, kita telah bersama-sama menyaksikan jalannya sesi diskusi serta tanya jawab antara panelis dengan pembicara. Ya. Para panelis, terima kasih Pak Dekan, dan juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman mahasiswa. Kami sampaikan sedikit Pak, di kampus kita harus menjaga critical thinking, dan di kampus kita harus menjaga nyali untuk tetap bertanya secara kritis dengan siapapun di forum apapun. Jangan sampai nyali itu hilang, dan jangan pernah mandang ini personal, bukan. Semakin tajam pertanyaan, maka merangsang yang ditanya untuk memberikan jawaban yang lebih baik. Kalau main baseball, mau dikasih softball, Anda nggak bisa hit home run. Anda harus terima lemparan bola yang keras, dari situ Anda baru bisa pukul yang hit dan home run. Jadi, pertanyaan kritis, pertanyaan keras, justru itu yang dibutuhkan. Karena itulah yang akan membuat semua yang berada di ruangan ini dan ikut menyaksikan dari jauh. Bakal calon Presiden Anies Baswedan melakukan diskusi bersama dengan dosen dan mahasiswa Universitas Indonesia, UI. Diskusi itu digelar di FISIP UI pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies dibantai berbagai pertanyaan terkait visi misi Anies dalam maju Pilpres 2024. Dalam diskusi itu Anies mengaku tidak takut dukungan parlemen melemah jika terpilih menjadi presiden. Anies tak khawatir jika hal itu berdampak pada sulitnya mengambil kebijakan bagi seorang pemimpin. Di tengah ramainya pro dan kontra soal pelaksanaan debat maupun kehadiran baca pres di kampus, baca pres Anies Baswedan Jutu menyambangi Universitas Indonesia. Kunjungannya pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023 itu pun disambut meriah oleh para mahasiswa.
Bahkan mereka menyambut Anies Baswedan dengan yel-yel ucapan terima kasih. Kedatangan Anies Baswedan ke Universitas Indonesia untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa FISIP UI. Seusai memberikan kuliah, Anies rupanya tidak langsung bergegas meninggalkan kampus. Ia tampak mendatangi para mahasiswa yang berkumpul di kantin kampus. Kedatangan Anies itu rupanya disambut antusias para mahasiswa yang di sana. Mereka terlihat bersemangat dan menyanyikan yel-yel kebanggaan. Terima kasih Anies Baswedan. Terima kasih Anies Baswedan, dari kami. FISIP UI, yel-yel mahasiswa FISIP UI meramaikan suasana kantin pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Dikawal isunya oleh negara. Dalam hal ini, mari kita berfokus kepada komitmen Indonesia dalam mewujudkan hak asasi manusia. Per Maret 2023 lalu, Indonesia telah secara resmi merilis poin-poin rekomendasi dari Universal Periodic Review, yang dimana salah satu rekomendasi tersebut diterima oleh Indonesia, yaitu untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan juga VPIC atau Free Prior Informed Consent bila ada program pembangunan. Perlu diingat bahwa isu mengenai hak masyarakat adat ini juga seringkali menyebabkan adanya hipermarginalitas, yang dimana kelompok yang disasar rentan berlapis, meliputi kelompok rentan seperti orang tua, perempuan, anak-anak, bahkan hingga disabilitas. Kita sudah memiliki RUU Masyarakat Adat yang bahkan telah masuk di Prolegnas 2024. Namun, isu yang cukup disoroti oleh beberapa akademisi dan juga aktivis yang bergerak di isu ini adalah definisi serta diksi pemaknaan dari masyarakat adat itu sendiri yang seringkali masih bersifat begitu kriterial, seperti adanya sekelompok orang yang hidup secara turun-menurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan perlindungan dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan perata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Namun, bagaimana dengan kelompok masyarakat adat yang tidak tercakup di dalam definisi tersebut? Contohnya, kita bisa melihat bahwa ada masyarakat suku Pasar Balik yang sebagai kelompok kecil yang terdampak dari adanya pembangunan IKN, yang bahkan tidak dapat memperjuangkan hak-haknya hanya karena mereka tidak masuk ke dalam definisi masyarakat yang berlaku, karena adanya realitas demografis dan juga geografis yang lebih beragam yang belum dapat diakui ke dalam definisi masyarakat adat yang begitu kriterial tadi. Bagaimana kiranya menurut Bapak negara bisa memfasilitasi serta mengantisipasi hal tersebut, dan apa yang seharusnya negara lakukan dan dengan melakukan langkah yang konkret seperti apa? Itu pertanyaan pertama terkait masyarakat adat. Yang kedua, merujuk ke materi tadi juga, Bapak Anies tadi melihat bahwa untuk mencapai persatuan di Indonesia ada 3 variabel utama yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Di antaranya adalah kebutuhan pokok, akses pendidikan, dan juga kesetaraan. Saya tertarik untuk berfokus kepada poin pemerataan akses kesehatan. Salah satu isu yang masih urgent hingga sekarang adalah realitas akses menuju aborsi yang sehat dan aman bagi setiap kelompok. Dalam hal ini, pada Maret 2023 lalu, Indonesia juga lagi-lagi telah menyatakan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi UPR atas harmonisasi UU dan juga kebijakan untuk memastikan akses kepada pelayanan aborsi yang aman. Apabila merujuk kepada UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, memang telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dengan adanya pengecualian. Yang pertama, adanya indikasi medical condition, yang kedua kehamilan akibat perkosaan. Namun untuk persyaratan kedua, di mana aborsi bisa dilakukan apabila ada perkosaan, masih juga dilandasi oleh persyaratan bahwa aborsi oleh korban perkosaan hanya dapat dilakukan atas syarat 40 hari setelah menstruasi. Tentunya hal ini masih menjadi perdebatan, sebab bagaimana jika kehamilan baru diketahui misalkan 1 hari sebelum menstruasi? Bagaimana dengan perempuan yang dipaksa dan ditekan atas berbagai faktor relasi kuasa untuk tidak menggugurkan janin hasil perkosaannya? Bagaimana jika hal ini terjadi kepada para korban yang masih anak sekolah, yang harus melahirkan dan membesarkan anak yang bahkan mereka tidak ingin lahirkan dan besarkan? Apakah kemudian persyaratan-persyaratan dalam hal ini, dalam pengecualian ini, hakikatnya telah merepresentasikan komitmen negara untuk mengawal isu kesehatan reproduksi dan seksual di Indonesia secara menyeluruh? Bagaimana tanggapan Bapak Anies terhadap hal ini, dan apakah langkah konkret seperti apa yang menurut Bapak bisa lakukan oleh Indonesia untuk membenahi situasi seperti ini? Untuk pertanyaan yang terakhir, apabila tadi kita sudah berfokus kepada poin kesehatan, saya ingin mencoba untuk berfokus pada akses pendidikan dan kesehatan.
Saya percaya bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk subjektivitas, persepsi, serta kesadaran semua individu mengenai pentingnya hak atas akses menuju kesehatan serta akses terhadap perawatan dan kesehatan itu sendiri. Kini mari kita berkaca kepada realitas tersebut di sektor pendidikan. Sudah cukup waktunya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Raka. Saya rasa dua pertanyaan yang tajam ya. Yang pertama menyangkut hak-hak masyarakat adat. Kebetulan sudah ada undang-undang mengenai hak-hak masyarakat adat, tetapi cakupan dari undang-undang tadi barangkali justru mengeksklud kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang kedua saya rasa terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Secara khusus tadi ada kasus-kasus yang terkait dengan misalnya aborsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berikut problema-problemanya. Silakan. Terima kasih. Jadi Raka Ayu ya, terima kasih pertanyaannya, komentarnya, dan kalau boleh saya coba mendekati persoalan masyarakat tadi setara dengan pengalaman kami. Kebetulan pengalaman kami bertugas di Jakarta itu di kawasan yang ada jenis masyarakat kompleks kelas menengah dan ada jenis masyarakat kampung yang di situ kelas secara status sosial ekonomi itu lebih rendah. Dan kemudian kampung juga ada kampung yang lebih padat kumuh. Nah, apa yang ini kebetulan pas sebelum masuk dengan Prof. Aziz saya sempat cerita cara mendekatinya. Nomor satu, pemerintah jangan merasa karena punya kewenangan maka memerintah dengan selera. Tapi pemerintah itu kewenangan itu digunakan untuk mengambil keputusan yang mendasarkan pada 4 prinsip. Ini pendekatannya. 1 adalah prinsip keadilan kesetaraan. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, data, informasi, sains. Yang keempat, undang-undang regulasi. Urutannya begitu Raka, bukan dibalik. Karena kalau dibalik pakai undang-undang dulu, aturan, maka seluruhnya hilang. Prinsipnya begitu. Lalu, di dalam proses formulasi kebijakan, jangan berpretensi seperti tahu semua solusi atas semua masalah. Itu penting sekali. Ya memang kami memegang tanda tangan, tapi bukan berarti memegang pengetahuan. Bukan berarti mengetahui semua detail konsekuensi dari setiap kebijakan. Lalu apa yang terkait dengan kampung nih contohnya? Maka kita libatkan, tadi saya ceritakan nih, di ruangan pas belum kesini. 1, akademisi, peneliti, akademisi. Yang kedua, aktivis yang berada di dalam kancah ini. Aktivis sosial, NGO yang terlibat. Yang ketiga adalah libatkan unsur pemerintah. Yang keempat, unsur masyarakatnya di situ. Yang kelima, fasilitator. Sehingga bukan pemerintah fasilitatornya, memang ada pihak lain yang menjadi fasilitator. Pemerintah itu menjadi salah satu unsur. Jadi 2 hal tadi itu didekati dengan cara begitu. Bukan dengan seleranya, pikiran saya sendiri, bukan. Tapi justru kumpulkan 4 unsur tadi dengan ada fasilitator, lalu terjadi debate, policy formulation. Dari situ nanti yang akan muncul. Nah, itu yang kami kerjakan di Jakarta. Dan apa yang terjadi? Masyarakat kampung pun dengan keputusan-keputusan dibuat itu mereka menyetujui. Kenapa? Karena mereka terlibat di dalam proses, panjang prosesnya. Menguji kesabaran semua yang terlibat. Betul-betul jangan dibayangkan sekali pertemuan, puluhan kali pertemuan. Karena masyarakat kampung punya aspirasi yang diantara mereka juga beda-beda. Bukan satu. Dan yang menjadi peneliti datang dengan contoh-contoh bagaimana dipraktekkan di negara ini, bagaimana di negara ini. Jadi masyarakat adat itu kan bukan hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia. Apa sih tugasnya akademisi? Dia memperkaya perspektif atas opsi. Karena akademisi itu yang punya perspektif komparatif dunia. Kemudian NGO, dia punya perspektif pengalaman di lapangan, dia bisa mengutarakannya lebih sistematis dibandingkan warganya. Lalu warga yang paling punya interestnya di situ. Lalu pemerintah yang punya kewenangan, yang punya fiskal. Nah, ketika itu dibahas, maka solusi yang muncul, solusi yang berkeadilan. Itu pendekatan yang akan saya gunakan menghadapi situasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saking asiknya dengerin dari tadi sudah 5 panelis dan kemudian kita mendengarkan jawaban-jawaban respons balik dari Pak Anies. Beberapa hal yang saya bisa catat di sini adalah justru tadi ya di komunitas, di pada tim lainnya
dalam merancang Indonesia kemana ke masa hadapan itu seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya izin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Irma Josephine dari Ilmu Hubungan Internasional 2023. Kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nanti terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman Bapak nantinya